Kamu sangat miskin sampai makan saja tidak mampu. Padahal, kamu harus memilih antara uang 8 juta atau menjadi seorang ahli pemanggil termahal. Sangat boros. Sontak saja semua orang mengira kamu sudah gila karena membuat keputusan konyol itu. Bahkan, nenekmu mungkin akan bangkit dari kubur saking marahnya. Tapi mereka salah besar. Saat membangkitkan kelas legendaris ini, kamu juga memperoleh sebuah bakat luar biasa yang sangat langka. Berupa atribut emas tanpa batas yang begitu mengerikan. Setiap kenaikan level memberimu satu atribut emas. Monster panggilanmu pun bisa berevolusi ke wujud pamungkas yang sangat mematikan. Tapi tunggu dulu, kamu punya cheat rahasia untuk mengatasi semua masalah keuangan itu, jadi tenang saja. Tiba-tiba muncul peringatan bahwa saldo dompetmu saat ini tidak cukup untuk mengakses sistem kekayaan instan yang sangat rahasia. Tapi untungnya, proses pengikatan sistem baru saja diselesaikan. Selamat, sekarang kamu resmi terhubung dengan sistem tersebut. Misi pamungkas pun langsung aktif, membuat kekayaan pribadimu nantinya akan melonjak naik secara eksponensial dalam waktu sangat singkat. Tepat saat itu juga, wakil dekan mendadak datang bersama utusan dari Guild Xiao. Wanita itu berjalan mendekat ke arahmu. Dia ingin membeli kartu perubahan kelas milikmu seharga 8 juta. Di dunia ini setiap orang yang berusia 18 tahun akan membangkitkan kartu profesi unik mereka sendiri. Kartu itu bebas digunakan secara pribadi atau dijual kepada orang lain. Tapi setelah mendengar tawaran mereka, kamu tidak cuma menolaknya mentah-mentah, melainkan langsung menggunakan kartu sakti tersebut, tepat di depan mata kepala mereka sendiri. Sontak saja semua orang di sana langsung melongo tidak percaya. Mereka sangat tahu kondisi keuangan keluargamu yang miskin. Memang seorang ahli pemanggil yang hebat setara dengan satu pasukan tentara bayaran elit. Tapi sayangnya semua kekuatan besar itu membutuhkan modal dan sumber daya yang melimpah. Tanpa uang, monster panggilan tingkat rendahmu bahkan tidak akan mampu mengalahkan monster lemah di dalam dungeon terdalam. Karena itulah, tidak ada satu orang pun yang menduga kamu akan nekat memilih kelas boros ini, terutama wakil dekan yang langsung naik pitam hingga kumisnya gemetaran saking kesalnya. Dia terus menatapmu dengan pandangan penuh amarah. Wanita utusan dari guild itu juga memberimu tatapan tajam, sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan dengan sangat dongkol. Padahal awalnya dia mengira ini cuma misi pembelian biasa, tapi siapa sangka dia malah bertemu pemuda keras kepala sepertimu. Akibat kegagalan ini, dia mungkin akan mendapat hukuman berat saat kembali nanti. Akhirnya para penonton pun bubar sambil menghela napas. Tidak ada yang mau berteman dengan orang lemah. Kelas yang tadinya ramai, kini mendadak, sunyi menyisakan kamu sendirian. Namun tiba-tiba, seorang pria paruh baya berjalan masuk ke dalam kelas. Dia bertanya, apa aku harus memarahimu karena nekat? Atau justru mengujimu karena tidak tergiur uang 8 juta? Ternyata, pria gagah ini adalah gurumu yang sangat peduli. Dia juga mantan rekan seperjuangan ayahmu dahulu, namanya Liu Boyan. Dia kemudian duduk tepat di hadapanmu dengan tatapan sendu. Mengapa kamu memilih jalan ini? Dulu, ayahmu berjuang bersamanya di barisan depan pasukan pembasmi iblis legendaris Luaxia. Mereka adalah rekan yang saling percaya. Dan kamu adalah murid kesayangannya yang paling berbakat setelah dia memutuskan pensiun. Terlebih setelah kedua orang tuamu gugur dalam perang kejam itu. Dia benar-benar sudah menganggap dirimu seperti darah dagingnya sendiri. Jadi bagaimanapun masa depanmu nanti, dia pasti akan selalu berusaha mencarikan jalan keluar terbaik untuk membantumu bertahan hidup. Tapi keputusanmu menjadi ahli pemanggil adalah pilihan paling boros. Di dunia ini selain militer dan guild raksasa, tidak ada satupun orang biasa yang sanggup menanggung biaya hidup monster panggilan tersebut. Meski begitu, Liu Boyan tetap mengeluarkan sebuah buku skill langka, lalu menyodorkannya kepadamu sambil berkata, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Mulai sekarang berjuanglah sendiri. Menatap buku bersinar biru di depan matamu, kamu merasa sedikit linglung sekaligus tidak percaya. Itu adalah buku keterampilan pemanggilan tingkat biru yang sangat langka. Padahal awalnya seorang pemanggil pemula hanya bisa memanggil slime putih kecil. Untuk mengganti monster peliharaan, kamu harus membuat kontrak khusus dengan binatang buas atau mempelajari buku skill tingkat tinggi seperti ini. Opsi pertama jelas butuh kekuatan besar. Liu Boyan pasti telah menghabiskan banyak tabungannya untuk membelikan buku langka ini demi masa depanmu. Merasa terharu, kamu langsung memanggil namanya. Namun Liu Boyan hanya tersenyum santai sambil melambaikan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, kata-katamu selanjutnya membuat dia syok berat. Bagaimana kalau jadikan aku menantumu saja? Liu Boyan langsung melotot kaget, lalu melayangkan tendangan kesal. Beraninya kamu mengincar anak perempuanku setelah mengambil buku berharga ini. Kamu pun bergegas lari mundur ke arah pintu belakang kelas sambil berteriak lantang dengan penuh percaya diri. Aku adalah pria yang ditakdirkan menjadi ahli pemanggil terkuat di dunia. Mendengar itu, amarah Liu Boyan mereda berganti tawa. Dasar bocah nakal. Tapi baginya asalkan kamu bisa lulus ujian masuk perguruan tinggi nanti, itu sudah lebih dari cukup. Begitu melangkah keluar ruangan, kamu menatap buku keterampilan pemberian Liu Boyan dengan tekad yang membara di dalam dada. Kejutan besar, ini buku keterampilan baru. Pemanggilan hewan pemakan besi langka biru tipe khusus. Hewan pemakan besi ini bisa langsung dipanggil setelah kontrak. Kalau kalah bisa dipanggil selama 1 hari. Pemanggilan pertama sangat penting.
Jika memakai slime putih biasa, atribut emas tidak akan menjamin kekuatan besar. Padahal awalnya, kamu berencana menghabiskan seluruh tabunganmu hanya untuk membeli buku keterampilan tingkat hijau paling standar. Siapa sangka, di tengah situasi yang kelihatan sangat suram ini, Liu Boyan masih memberikan bantuan terbaiknya untukmu. Dalam perjalanan menuju dungeon pemula, kamu langsung mempelajari buku keterampilan itu tanpa membuang-buang waktu lagi. Lupakan slime biasa. Kamu resmi mengganti peliharaan lamamu dengan si pemakan besi. Sekarang mari undi atribut barunya. Tiba-tiba, puluhan bingkai atribut emas berputar di sekelilingmu bagaikan air terjun cahaya yang sangat menyilaukan mata. Hanya dalam hitungan detik saja, satu bingkai berhenti tepat di depanmu. Kamu berhasil mendapatkan atribut legendaris emas. Master Tai Chi, kamu langsung memasangkan atribut legendaris ini ke si pemakan besi kecil. Seketika, kilatan cahaya terang muncul. Dua pesan mengejutkan tiba-tiba muncul di hadapanmu. Pemasangan atribut Master Tai Chi dinyatakan berhasil sepenuhnya tanpa peliharaan pemakan besi langka biru milikmu langsung berevolusi menjadi panda kungfu oranye dengan peringkat bintang 1. Melihat panel status si panda kungfu yang baru ini, rasa percayamu untuk menaklukkan dungeon pemula langsung melonjak drastis. Perlu kalian tahu, dungeon pemula adalah dungeon buatan yang disediakan di setiap sekolah menengah atas di seluruh negeri. Hanya mereka yang berada di bawah level 9 yang diizinkan masuk. Fasilitas gratis ini didanai oleh militer negara. Ini kesempatan langka untuk masuk dungeon tanpa biaya. Dan tingkat kesulitannya pun bebas kalian pilih sendiri. Saat ini, di area luar gerbang masuk dungeon, sudah ada banyak sekali murid yang berkumpul memadati tempat itu. Ada yang sibuk membentuk kelompok baru, ada juga yang mencari rekan kuat. Suasananya benar-benar ramai dan kacau. Ketika kamu mulai berjalan mendekat, semua pandangan mata langsung tertuju padamu. Astaga, lihat, ada seorang pemanggil hebat datang. Tunggu dulu, kenapa dia pakai baju kelas biasa? Seseorang tiba-tiba langsung mengingat dirimu. Dialah si bodoh yang menolak 8 juta demi menjadi pemanggil. Berani sekali dia datang ke sini membawa slime. Begitu menyadari kehadiranmu, mereka langsung menjauh seolah-olah melihat wabah penyakit berbahaya yang harus dihindari dengan cepat. Pintu masuk mendadak sepi. Semua orang menjauh menyisakan dirimu sendirian di sana tanpa teman. Tiba-tiba, terdengar suara sombong dari belakang, "Jangan bikin malu para pemanggil, kelas ini bukan mainan buat orang sepertimu." Kamu langsung berbalik arah, dan melihat seorang pemuda sombong dengan set perlengkapan tempur yang sangat mewah. Dia berjalan mendekatimu ditemani oleh sekretaris pribadi dari persekutuan Zhao. Ternyata pemuda itu adalah Tuan Muda Zhao Xian. Sebagai anak ketua persekutuan, hari ini keluarganya sengaja mengirim anak buah demi membeli kartu kelas khusus untuknya. Semua itu dilakukan demi memindahkan kelas langka padanya. Walau kamu menolak menjual kartumu kemarin, orang lain tetap menjualnya. Dengan satu teriakan keras, Zhao Xian memanggil seekor serigala raksasa yang diselimuti oleh pancaran cahaya ungu misterius. Astaga, itu adalah serigala badai tingkat luar biasa. Persekutuan Zhao memang sangat kaya raya karena sanggup membelinya seharga jutaan. Hewan pemanggil seharga 5 juta langsung di awal. Mendengar semua pujian dari orang-orang di sekitarnya, Zhao Xian langsung tersenyum. "Ayo Yangqi, panggil slime milikmu itu agar semua orang bisa melihatnya." Zhao Xian memang sudah lama ingin mengalahkanmu. Sebagai murid jenius di kelas elit, nilai-nilai akademismu selalu berada jauh di atas dirinya selama ini. Selalu menjadi nomor 2 di kelas benar-benar melukai harga dirinya. Sekarang, setelah berganti kelas, tibalah saatnya untuk membalas dendam. Sambil membayangkan kemenangannya, senyum licik langsung tersungging di wajahnya. Namun anehnya, kamu justru ikut tersenyum santai melihat tingkahnya. Mangsa empuk datang. Rasanya sangat tidak sopan jika kamu melewatkan kesempatan emas untuk memerasnya habis-habisan. Di bawah tatapan semua orang, kamu santai memasukkan tangan ke saku. Lalu menantangnya, "Apa kamu yakin itu? Bagaimana kalau kita bertaruh sedikit?" Zhao Xian langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanmu itu. "Dasar miskin, memangnya apa taruhanmu?" Kamu mengeluarkan kartu dengan saldo tepat 1.800.240. Melihat jumlah taruhanmu, dahi Zhao Xian langsung mengenyit heran. Dia sama sekali tidak menduga kamu punya uang sebanyak itu. Walaupun dia punya perlengkapan perang dan hewan pemanggil yang sangat mewah, semua barang mahal itu disiapkan oleh keluarganya. Uang jajannya sendiri hanya sekitar 500.000. Padahal dia masih butuh sisa uang 2 juta di tabungannya. Uang itu sudah dialokasikan oleh keluarganya untuk membeli kristal langka, serta biaya masuk ke berbagai dungeon tingkat tinggi. Namun setelah berpikir sejenak, dia merasa sangat yakin menang karena memiliki serigala badai berkualitas tinggi yang sangat kuat. Dia juga menguasai 2 jurus serang hebat. Sedangkan kamu, paling hanya punya satu hewan pemanggil tingkat langka yang lemah. Dia merasa sangat diuntungkan. Berpikir begitu, dia langsung mengeluarkan sebuah kartu perak. Kartu ini setidaknya berisi saldo 2 juta koin. "Memangnya kamu punya apa? Aku menantangmu balapan solo menembus dungeon tingkat secepat mungkin." Sementara, para penonton mengira kamu cuma membual konyol saat mendengarnya. Lagi pula, belum ada satupun rekor penyelesaian yang tercatat untuk dungeon tingkat neraka itu. "Berani sekali kamu menerima tantangan ini?" Zhao Xian sempat terkejut sebelum akhirnya dia menyadari bahwa kamu memilih tingkat kesulitan yang benar-benar mustahil ditembus. "Kamu pikir jika kita berdua gagal, kamu tidak akan kalah?" Itu
Sangat naif, dia langsung menyuruh sekretarisnya untuk memanggil robot notaris. Alat itu adalah produk khusus ciptaan sang master. Mekanik Akademi. Robot ini bisa mensertifikasi taruhan kedua belah pihak, karena ini adalah tantangan dungeon tingkat tinggi. Jadi, siapapun yang bertahan paling lama di dalam dungeon neraka, akan keluar sebagai pemenang. Kilatan gila tampak terpancar di mata Zhao Xian. Dia harus segera meresmikan taruhan ini. Kali ini aku tidak hanya akan langsung mengalahkanmu di tempat saja, tapi aku juga akan membuatmu menanggung malu. Lumayan, bisa mendapat 108.000 koin untuk uang jajan tambahan. Walaupun ini berarti menyia-nyiakan satu kesempatan berharga masuk ke dungeon. Namun keuntungan taruhan ini jauh lebih besar dari kerugiannya. Setelah semua siap, robot notaris bulat mirip penguin itu pun diaktifkan, mengeluarkan bunyi mesin robotik yang tanpa emosi. Proses taruhan resmi disepakati. Tantangan solo di dalam dungeon neraka dimulai. Pihak yang bertaruh adalah Zhao Xian dan Yuan. Jika kedua pihak sama-sama gagal menembus dungeon, maka siapapun yang bertahan paling lama di dalam sanalah yang akan meraih kemenangan mutlak. Taruhan sudah resmi disepakati, sekarang saatnya membuktikan siapa yang akan tertawa paling akhir. Tanpa membuang waktu dengan omong kosong lagi, kamu langsung melangkah ke gerbang terakhir dari 6 portal dungeon yang ada. Kamu masuk ke dalam portal merah darah itu tanpa ragu sedikit pun. Melihat tindakan spontanmu, beberapa siswa merasa sangat kagum. Nyali pemuda ini benar-benar luar biasa berani. Kalau aku, pasti aku akan ragu-ragu sangat lama, bukan hanya kamu saja yang berpikir begitu. Lihat, bahkan Zhao Xian dari unggulan pun sempat ragu saat mendengar hal itu. Zhao Xian, yang masih berdiri kaku di depan portal kesulitan neraka, itu langsung terlihat salah tingkah. Namun, setelah menenangkan diri, dia akhirnya ikut melangkah masuk ke dalam dungeon neraka itu. Sementara di dalam dungeon, kamu bersiap memanggil kungfu panda. Bersama dengan kungfu panda andalanmu, kamu langsung bergerak cepat menuju area pegunungan terdalam. Tapi baru saja memasuki celah gunung, 4 monster batu level 3 langsung berlari menyerbu ke arahmu. Namun kungfu panda dengan sigap menghadang di depanmu. Hanya sekali tampar, 2 monster batu langsung hancur tertimbun tebing. Tewas seketika. Kamu langsung menghabisi mereka. Sisa 2 monster batu lainnya yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri. Tapi si kungfu panda dengan cepat berhasil mengejar mereka. Sekali lagi pukulan satu tangannya melayang, mengirim sisa monster itu menyusul teman-teman mereka. Keempat, monster batu itu memberimu sepertiga poin pengalaman, 4 buah kristal, sebuah buku keahlian, dan 1 pelindung dada. Kamu mengenakan baju zirah itu dan terus menjelajah bersama kungfu panda. Namun tak lama kemudian kamu menyadari keanehan. Monster-monster level rendah itu sengaja bersembunyi saat melihatmu. Mereka bersiap membiarkanmu lewat agar masuk ke wilayah monster tangguh tingkat tinggi. Tapi kamu tidak berniat membiarkan mereka lolos begitu saja. Pengalaman gratis ini harus segera kamu sikat habis. Kamu mulai menyisir area kaki gunung di seberang sana. Sementara itu di luar gerbang dungeon, meski tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalam, kerumunan orang justru semakin bertambah banyak. Mereka sangat penasaran, ingin melihat siapa yang gugur. Pertama dalam taruhan gila ini, waktu pun berlalu, dan tidak terasa 30 menit sudah terlewati. Menegangkan sekali bukan? Zhao Xian sanggup bertahan sejauh ini di dalam dungeon benar-benar di luar dugaan semua orang. Namun tepat pada saat itu portal tiba-tiba bersinar terang. Tampak sesosok tubuh yang terkulai lemas di istana. Orang-orang pun langsung berlarian mendekat penuh rasa penasaran. Siapa itu? Apakah Yuan akhirnya keluar duluan? Bertahan 30 menit saja sudah sangat hebat. Astaga, ternyata Tuan Muda Zhao Xian. Zhao Xian kini terbaring pasrah di tanah. Menatap kerumunan yang bersorak heboh di sekelilingnya, dia merasa sangat puas di hatinya. Dia benar-benar menikmati momen menjadi pusat perhatian semua orang tanpa menyadari kalau situasi sekretaris pribadinya sudah tampak sangat cemas. Zhao Xian bertanya dengan santai kapan si Yuan itu akhirnya keluar. 10 menit atau 5 menit yang lalu, sekretarisnya menggigit bibir dan berbisik pelan, Yuan masih belum keluar. Detik berikutnya, Zhao Xian langsung seruduk seketika. Matanya yang sayu mendadak melotot lebar karena sangat terkejut setengah mati. Apa maksudnya dia masih belum keluar? Otak Zhao Xian mendadak langsung membeku seketika karena dia benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Padahal dia sendiri hanya bisa bertahan berkat monster panggilan tingkat tinggi miliknya. Itu pun cuma bisa bersembunyi selama 30 menit saja. Tapi kamu justru sanggup bertahan sejauh ini. Saat itulah, dia akhirnya mendengar bisik-bisik dari orang-orang di sekelilingnya. Astaga, ini gila sekali. Ternyata Zhao Xian yang harus gugur. Pertama dia kalah telak, hancur sudah. Begitu mendengar kabar buruk itu, seluruh mental dan pikirannya langsung runtuh. Bukan hanya karena dia kalah lagi darimu, tapi dia juga kehilangan lebih dari 2 juta yang sudah disiapkan keluarganya. Padahal uang sebanyak itu harusnya dia gunakan untuk menantang 3 donjon pada hari ini. Sial sekali. Tiket masuk gratis pun lenyap, membuat peluang emasnya di donjon ini hilang. Sementara di dalam donjon, kamu bersama dengan Kung Fu Panda sedang sibuk menyapu bersih seluruh area tanpa sisa. Kalian tidak membiarkan satu monster pun lolos. Sekarang di dalam tasmu sudah ada 9 kristal energi. Ada juga 2 buah buku skill dan 1 kapak besar. Ditambah lagi kamu baru saja menghabisi 5 monster batu. Sekarang poin pengalamanmu sudah mencapai 81.
Kurang 19 poin lagi untuk naik level. Hal ini sengaja kamu lakukan demi keamanan. Sebelum akhirnya pergi ke area monster tingkat tinggi di lereng gunung. Tiba-tiba, 3 Griffin abu-abu level 3 muncul menghalangimu. Dari posisinya, kamu bisa langsung membaca pergerakan licik kelompok ini. Mereka bersiap menyergapmu dari belakang begitu. Kamu melangkah masuk ke area lereng gunung nanti. Mereka mau mengeroyokmu dari belakang. Gagal total. Rencana licik mereka langsung terbaca dan hancur berantakan. Kamu malah memilih menyisir gunung dari bawah, membuat mereka terpaksa keluar bertarung lebih awal. Baik monster cangkang batu maupun Griffin abu-abu, semuanya harus merasakan langsung kedahsyatan seni bela diri milik Kung Fu Panda. Di depan beruang perkasa ini, hasilnya selalu sama saja. Habis semua. Ketiga monster terbang langsung lenyap. Kamu berhasil mengumpulkan 3 kristal lagi dan sebuah topi abu-abu. Bersamaan dengan itu suara peringatan sistem tiba-tiba berbunyi. Selamat, kamu naik ke level 2. Semua poin status dasar milikmu sekarang bertambah 5. Tak lupa kamu dapat poin atribut bebas sebanyak 5, serta 1 kesempatan acak untuk bakat kata emas. Kamu mengalokasikan semuanya ke mental, atribut paling krusial bagi seorang pemanggil utama. Status ini sangat memengaruhi kontrak, pertumbuhan hewan panggilan, hingga besarnya daya rusak serangan skill milikmu. Setelah itu, kamu segera memutar roda bakat dan berhasil menarik 1 kata legendaris emas. Efeknya luar biasa, yaitu bisa memakan apa saja. Kemampuan ini membuat hewan panggilanmu sanggup mencerna benda apapun. Dan setiap dia makan, statusnya akan terus bertambah. Bakat ini langsung kamu berikan pada beruangmu. Luar biasa, kualitas Kung Fu Panda langsung naik tingkat dari epic hingga bintang 1 menjadi bintang 2. Didorong rasa penasaran yang besar, kamu mengeluarkan sebutir batu kristal, lalu bertanya padanya, apa kamu bisa memakan benda keras ini? Setelah menerima batu kristal itu, dia sempat berpikir selama setengah detik, sebelum akhirnya langsung memasukkannya ke dalam mulut. Bakat makan apa saja miliknya pun aktif, langsung memberinya tambahan 1 poin mental dan mana. Melihat si panda mengunyah dengan sangat santai, kepalamu tiba-tiba dipenuhi oleh berbagai macam ide gila. Kristal adalah sumber energi, jadi wajar jika menambah status mental. Namun, apakah dia juga bisa makan senjata? Sangat cepat, kamu langsung menyodorkan kapak besar itu ke depan si panda sambil bertanya, apakah ini bisa dimakan? Luar biasa, si panda bahkan tidak berpikir sama sekali. Hanya dengan 2 kali gigit, bagian tajam kapak besi itu langsung habis. Bakat uniknya terpicu lagi. Memakan kapak logam tersebut terbukti berhasil memberikan tambahan 1 poin kekuatan fisik. Melihat hasil yang mengesankan itu, kamu memutuskan untuk menyuapkan 2 buku keahlian dari tasmu kepada si panda. Buku pertama menambah kekuatan fisik. Sedangkan buku kedua memberikan peningkatan penguasaan elemen tanah sebanyak 3 poin yang penuh. Kemampuan ini sangat berguna untuk memperkuat serangan sihir, sekaligus menahan serangan elemen dari musuh. Status penguasaan elemen adalah hal paling sulit ditingkatkan bagi penyihir, sekaligus menjadi kelemahan fatal bagi mereka. Bayangkan saja jika dia menguasai semua elemen. Mustahil dikalahkan, dia pasti akan menjadi monster yang mengerikan. Kini setelah isi tasmu benar-benar kosong, kamu dan beruangmu segera pergi meninggalkan kaki gunung untuk naik ke lereng. Lereng gunung adalah wilayah kekuasaan monsters, tingkat tinggi yang masing sekuat bos pada donjon tingkat rendah. Sebelum kamu sempat melangkah lebih jauh lagi, tiba-tiba terdengar sebuah lengkingan, yang terdengar sangat tajam dari langit. Sialan. Tak disangka kamu langsung bertemu monster terbang, seekor falcon petir level 5 yang sangat merepotkan. Meskipun jenis monster terbang jauh lebih sulit dihadapi dibanding monster darat, kamu sudah menyiapkan strategi jitu untuk melawannya. Kamu langsung berbaring di tanah dengan santai, lalu mengacungkan jari tengahmu ke arah falcon petir tersebut. Tindakan konyol ini sengaja kamu lakukan, karena semua monster di dalam donjon tingkat neraka memiliki sifat liar yang sangat temperamental. Semakin kuat kekuatan monster itu, maka akan semakin mudah bagi mereka terpancing oleh provokasi murahanmu. Melesat cepat bagai kilat, dan langsung menukik turun. Di saat kritis itu, si panda kungfu langsung sigap menggerakkan kedua tangannya. Dia mengeluarkan jurus awan mengalir dari 24 gerakan Taichi. Seketika kecepatan gerak si monster palsu langsung merosot tajam seperti terjebak di dalam kubang lumpur yang sangat pekat. Monster itu sadar ada yang tidak beres dan bersiap putar balik untuk melarikan diri, tapi telapak tangan raksasa si panda langsung menghantamnya keras. Monster itu seketika hancur lebur menjadi genangan lumpur. Lalu, kamu mulai bangkit berdiri dan melihat jasad monster. Tadi perlahan berubah wujud menjadi sebuah buku keahlian baru. Kamu pun segera mengambilnya lalu memeriksa isinya. Ternyata itu adalah jurus khusus untuk kelas pembunuh bayaran. Tanpa ragu, kamu melemparkannya agar dimakan oleh si panda kungfu. Nyam. Saat membuka panel status miliknya, terlihat panda kungfu ini berpangkat epic bintang 2 dengan level 2. Kekuatannya kini mencapai 41. Daya tahan 35, kelincahan 41, dan mental 34. Atribut si panda sekarang setara 3 kali lipat. Ksatria biasa di tingkat yang sama. Kalau begini terus, melibas seluruh peserta ujian nanti jelas bukan perkara sulit sama sekali. Kamu pun melanjutkan perjalanan bersama si panda. Tapi baru berjalan beberapa langkah saja, sekumpulan bayangan hitam tiba-tiba muncul menghalang di depan jalan. Mereka menghadang kalian. Monster tingkat tinggi memang sangat berbeda dengan krococo tingkat bawah.
Monster elit ini punya naluri wilayah yang sangat kuat. Nafsu bertarung mereka juga sangat gila. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan ada makhluk asing yang berani menginjakan kaki di area kekuasaannya. Detik itu juga, kawanan serigala punggung hitam raksasa dengan mata hijau menyala mulai menatap tajam ke arahmu dan si panda kungfu. Kekuatan setiap serigala ini setara dengan petarung level 5, tapi yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya adalah taktik kerja sama mereka. Mereka sangat ahli berburu dalam kelompok besar. Lolongan mengerikan dari kawanan binatang buas ini mulai menggema di sepanjang tebing lembah sunyi. Jika ada serigala punggung hitam lain yang mendengar di sekitar bukit, mereka pasti akan segera datang mengepung tempat kalian berpijak. Kamu tahu betul pertarungan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Sebab jika bantuan mereka keburu tiba, pilihanmu satu-satunya hanyalah melarikan diri sejauh mungkin. Tanpa membuang waktu, Panda Kungfu langsung menerima perintahmu untuk melancarkan jurus pukulan ganda, penembus telinga, dari rangkaian 24 gerak Tai Chi. Jurus hebat ini tidak hanya mampu menghasilkan daya hancur area yang sangat luas, tapi juga memberikan efek pusing atau kebingungan sementara. Tiba-tiba terdengar gemuruh angin kencang yang sangat dahsyat. Seluruh kawanan serigala buas di depan langsung terperangkap di dalam pusaran energi itu. Setengah dari mereka yang berada di titik pusat serangan langsung tewas seketika. Sisa kawanan lainnya juga terkena dampak efek kebingungan parah. Setelah itu, si panda kungfu langsung bergerak cepat menghampiri mereka. Satu tamparan maut diberikan untuk melenyapkan setiap serigala siluman yang tersisa. Pertempuran singkat ini berhasil meningkatkan bar pengalamanmu sebanyak sepertiga bagian. Jika terus secepat ini, sebelum sampai di sarang bos utama, kamu pasti sudah bisa naik ke level 3. Menariknya lagi, rampasan perang dari kawanan serigala ini juga memberimu beberapa hadiah yang lumayan bagus. Kamu mendapatkan 5 kristal, 2 perlengkapan perang, 1 buku jurus, dan sepasang sepatu bot kulit serigala siluman yang keren. Sepatu itu bisa menambah 3 poin kelincahanmu. Kamu langsung memakainya. Sedangkan sebuah senjata pemanah tingkat tinggi lainnya langsung kamu berikan kepada si panda kungfu untuk disimpan. Tapi kejutan sesungguhnya ada pada buku keterampilan yang kamu dapatkan ini. Ini adalah teknik pemanggilan tingkat tinggi. Dengan tipe lincah yang sangat cocok untuk menutupi gaya bertarung, tipe ksatria kasar dari si panda kungfu milikmu itu. Kini kamu punya 30 poin spiritual. Cukup untuk mengontrak hewan peliharaan kedua. Tanpa ragu, kamu langsung mempelajari jurus tersebut. Sebuah keahlian baru berhasil aktif, yaitu memanggil bajing ekor siluman. Seberkas cahaya terang menyala dan tupai kecil itu kini sudah bertengger di bahumu. Awalnya kamu tidak terlalu berharap banyak pada. Tapi siapa sangka, makhluk sekecil ini ternyata dibekali kemampuan pasif yang sangat berguna di pertarungan. Kepekaan tajamnya sanggup melacak keberadaan musuh tersembunyi sekaligus jebakan berbahaya di sekitar area dungeon. Hal ini tentu saja mempercepat proses pencarian monster targetmu. Sekarang kamu tidak perlu lagi khawatir akan serangan mendadak musuh. Akhirnya kamu pergi dengan gembira bersama peliharaan barumu. Namun para murid di depan pintu masuk gerbang justru mulai tampak tidak tenang. Kamu sudah berada di dalam selama 2 jam penuh, sesuatu yang mereka anggap sangat tidak mungkin. Coba pikir, mereka langsung curiga kalau dungeon ini rusak berat, lalu buru-buru melaporkannya ke penguasa kota Lignuan bernama Wan Fan. Mendengar kabar mengejutkan itu, sang penguasa kota langsung terdiam dan berpikir keras. Dia benar-benar tidak percaya kalau kamu sanggup menaklukkan dungeon tingkat neraka sesulit itu sendirian. Karena curiga ada kerusakan sistem, dia pun langsung bergegas pergi ke gudang penyimpanan untuk mencari peralatan perbaikan untuk gerbang pemula tersebut. Padahal di dalam sini kamu sama sekali tidak tahu kehebohan apa yang sedang terjadi di luar. Faktanya, kamu justru membantai monster di dalam dengan sangat santai. Satu-satunya kekhawatiranmu sebelumnya hanyalah kepungan mendadak dari kawanan iblis list. Tapi sekarang, berkat bantuan radar pencari dari si tupai kecil, kamu tidak panik sama sekali. Dengan cepat seluruh monster ganas di wilayah pegunungan ini berhasil kamu ratakan tanpa tersisa satu pun. Di saat yang sama, level karaktermu juga sudah hampir menyentuh level 3. Kamu menggosok kedua tangan dengan semangat, lalu mulai memutar undian untuk mendapatkan segel legendaris emas. Berhasil, kamu mendapatkan inskripsi legendaris emas. Penguas bayangan. Sebuah kemampuan luar biasa untuk mengendalikan kegelapan. Kamu bisa menjadi pembunuh dalam bayang-bayang. Setelah berpikir sejenak, kamu merasa panda kungfu lebih cocok bertarung frontal. Sementara itu, penguasa bayangan jauh lebih unggul sebagai pembunuh sets. Gelar tersebut langsung kamu berikan kepada tupai ekor hantu milikmu. Transfer sukses, ayo panggil sekarang, tupai ekor hantu kualitas hijau. Luar biasa, dia langsung berevolusi jadi tupai bayangan epik oranye. Kamu sekarang punya 2 monster epik sekaligus. Rasa percaya dirimu melonjak drastis. Ditemani panda dan tupai, kamu langsung meluncur ke area terakhir. Dungeon tingkat neraka. Lembah bayangan. Begitu tiba, sesosok bayangan hitam raksasa mulai menampakkan dirinya. Aura iblisnya sangat pekat. Monster itu keluar perlahan dari kegelapan. Kamu segera memindai panel statusnya. Detik itu juga, kamu akhirnya tersadar dungeon neraka ini mustahil dilewati siapapun. Statistik bos ini terlalu gila. Padahal batas level masuk ke dungeon pemula ini maksimal hanya level 9. Kalaupun ada 4 petualang level 9 yang membentuk satu tim penuh,
mereka tetap tidak akan sanggup menahan satu hantaman dari singa merah ini. Jelas sekali, sang pembuat dungeon memang sengaja merancangnya agar mustahil untuk diselesaikan. Tapi, rintangan sesulit inilah yang membuat darah mudamu mendidih dan merasa tertantang. Sebuah taktik jitu langsung terlintas di kepalamu. Sebagai teoriwan terbaik Akademi Perang, kamu paham betul setiap kemampuan singa merah ini. Cukup pancing dia untuk segera menggunakan serangan pamungkasnya, yaitu semburan api iblis. Selagi skill hebat itu cooldown, itulah kesempatan emas bagimu untuk menyerang. Panda Kungfu akan maju mendekat, lalu memakai jurus pembalik kekuatan untuk menggeser 1000 pon serangan musuh. Jurus sakti ini memastikan serangan lawan yang tidak melebihi 10 kali lipat kekuatan panda bisa dipantulkan secara berlipat ganda. Sementara itu tupai bayanganmu hanya perlu memakai 20 poin mana untuk memanggil klon bayangan berkekuatan 80% selama 4 jam dengan cooldown 100 detik. Hebat sekali. Ditambah status kebijaksanaan 40 poin dan 800 mana, dia bisa memanggil 40 klon sekaligus. Kamu langsung menyuruh 20 klon bayangan tupai untuk memancing keluar semburan api singa iblis. Nah, perhatikan baik-baik kerja sama yang sangat luar biasa antara kedua monster peliharaan andalanmu ini. Dungeon neraka yang mustahil dilewati siapapun, kini berhasil kamu babat habis hanya bermodalkan kekuatan musuh sendiri. Begitu singa iblis tewas mengenaskan, suara manis notifikasi sistem langsung berbunyi nyaring. Bos akhir tumbang. Kamu berhasil mendapatkan 500 poin pengalaman dan dinobatkan menjadi orang pertama yang menaklukkan tingkat neraka. Atas pencapaian luar biasa ini, namamu secara resmi nangkring di peringkat 1 papan rekor seluruh Tiongkok. Selamat, kamu adalah orang pertama yang menaklukkan pegunungan binatang buas. Sebagai hadiahnya, kamu berhak mendapatkan bonus berupa 1000 poin pengalaman tambahan beserta satu peti eksklusif penakluk pertama. Karaktermu langsung naik level. Kamu resmi naik ke level 4 dan mendapat satu tiket penarikan kata emas tanpa batas. Sementara di luar, suasana sangat ramai dipadati lautan manusia. Bahkan wakil dekan Akademi Perang pun ikut datang untuk memantau. Kerumunan orang di sana mulai saling berbisik, mempertanyakan nasib taruhan konyol yang sebelumnya telah dibuat oleh Yuan. Berdasarkan rekam jejak yang biasa saja, dia dinilai mustahil bisa mengimbangi kejeniusan mutlak dari Tuan Muda Zhao. Semua uang taruhan itu terancam hangus begitu saja. Mendengar cibiran itu sudut bibir dari sosok yang sombong. Zhao Xian langsung terangkat tinggi. Sang wakil dekan menggelengkan kepala, merasa heran dengan keras kepalanya Yuan. Dia terbiasa jadi juara satu hingga lupa kenyataan, bahkan nekat menantang kelas elit di depan umum. Nah, bersiaplah untuk dibuat melongo. Layar biru raksasa di atas gerbang dungeon tiba-tiba berubah drastis. Pengumuman yang sangat mengejutkan muncul di sana, memberikan selamat kepada murid berprestasi dari Akademi Perang Linyang, yaitu Yuan. Dialah orang pertama yang berhasil menaklukkan dungeon pemula tingkat neraka, Pegunungan Binatang Buas. Namanya resmi nangkring di peringkat 1 nasional. Pengumuman di gerbang itu terlihat sangat mencolok dan megah. Semua pasang mata menyaksikan peristiwa bersejarah ini tanpa terkecuali. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan rasa sangat bingung. Detik berikutnya, tanpa dikomando semua orang segera menoleh ke arah papan peringkat raksasa di samping gerbang. Itu adalah papan rekor penyelesaian dungeon khusus pemula. Padahal sebelumnya papan tersebut hanya memuat tingkat biasa hingga mahir. Rekor untuk tingkat sulit, mimpi buruk, hingga bencana pun tidak pernah dijamah oleh siapapun sampai hari ini. Kini di papan peringkat tingkat kesulitan neraka, cuman ada satu nama yang akhirnya muncul gagah. Penakluk dungeon pemula tingkat neraka. Peringkat pertama Yuan Qi waktu 2 jam 13 menit. Sang wakil dekan merapikan kacamata di hidungnya dengan sangat bingung. Dia mulai curiga matanya sedang bermasalah. Sementara Jacian dan sekretaris pribadinya di sebelah langsung pucat pasi. Sangat pucat. Peringkat ini berskala nasional, namamu kini sudah resmi terukir abadi di sana. Mustahil untuk tidak percaya lagi sekarang. Di sisi lain, jauh di dalam istana sang penguasa kota yang megah. Sang penguasa kota Wan Fan baru saja selesai mengumpulkan semua bahan untuk memperbaiki dungeon yang rusak itu. Dia bersiap pergi langsung ke dungeon pemula tersebut, namun tiba-tiba asistennya datang berlari kencang dengan wajah sangat naik sekali. Tuan penguasa kota, Anda tidak perlu repot pergi ke sana lagi. Dungeonnya aman, mahasiswa itu tidak terjebak, dia sudah menyelesaikannya. Mendengar hal itu, otak Wan Fan langsung ngelak selama 2 detik penuh. Dungeon tingkat neraka yang dia rancang sendiri dengan susah payah. Dungeon neraka yang khusus dibuat untuk menyiksa para pewaris kaya, kini malah berhasil ditaklukkan. Sang asisten menambahkan bahwa rekor baru telah tercatat dengan sempurna. Semuanya sudah selesai, Anda benar-benar tidak perlu lagi datang ke sana untuk repot-repot mendampingi. Belum sempat dia selesai bicara, Wan Fan langsung menjulurkan lengan berototnya dan mencengkram kuat kerah baju asistennya. Persetan dengan itu semua, aku harus ke sana. Orang pertama pembersih neraka tingkat nasional muncul di kota Liknuan milikku sendiri. Kejadian luar biasa ini jelas jauh lebih penting dibanding urusan perbaikan dungeon. Wan Fan sangat bersemangat sekarang. Cepat, kembalikan semua bahan perbaikan itu ke gudang. Aku harus sampai secepatnya. Setelah berteriak keras, dia langsung melesat pergi keluar. Nah, kalian pasti penasaran apa yang sedang terjadi di dalam dungeon.
Yuan Qi sendiri masih terpaku melihat rentetan notifikasi yang membanjiri pandangannya setelah bos mati. Dungeon ini hanya tersisa 10 menit saja. Apakah kamu siap memeriksa hadiahnya? Monster singa iblis merah itu menjatuhkan total 3 barang berharga 10 kristal, dan 2 perlengkapan tingkat 4. Yang pertama adalah pedang iblis merah, langkah bintang 5 dengan atribut tambahan, berupa pengganda kerusakan 140, kekuatan 10, kelincahan 10, serta efek mengabaikan 30 pertahanan musuh. Barang kedua adalah gelang spiritual merah, langkah bintang 5. Atribut pengganda kerusakan 125, kekuatan 10, ketahanan 5, kelincahan 5. Efek khususnya meningkatkan kecepatan serangan sebesar 40 saat menyerang atau mengeluarkan skill aktif. Kedua barang mewah ini merupakan jenis perlengkapan langkah kelas atas yang harga pasaran untuk satu itemnya ditaksir minimal 1 juta koin emas. Namun kamu tidak berniat menjualnya, melainkan memakaikannya kedua hewan peliharaanmu. Pedang merah diberikan ke sang tupai bayangan, sedangkan gelang merah dipakaikan ke panda kungfu. Ternyata, hewan peliharaan juga bisa memakai perlengkapan layaknya para petarung profesional. Inilah alasan batas kekuatan pemanggil sangat tinggi, sekaligus alasan kenapa kelas ini luar biasa mahal. Kemudian kamu beralih melihat sebuah peti menarik di dalam tas. Peti eksklusif, penakluk pertama dungeon, tingkat neraka. Berdasarkan panduan permainan, peti kemenangan pertama ini memiliki peluang sangat besar untuk menjatuhkan perlengkapan khusus sesuai kelasmu. Hal ini membuatmu tidak sabar lagi, dan boom. Begitu peti terbuka, 100 kristal langsung mendarat manis di tangan. Ditambah satu aksesori unik dan satu perlengkapan. Aksesorinya berupa lambang pendatang baru neraka dengan kekuatan 10, kelincahan 10, ketahanan 10, dan jiwa 10. Lambang kenang-kenangan ini hanya bisa didapatkan melalui kondisi khusus yang sangat langka. Kelebihannya, lambang jenis ini tidak perlu kamu pakai untuk mendapatkan tambahan statusnya. Jadi simpan saja langsung ke dalam tasmu dulu. Sekarang mari kita lihat perlengkapannya, cincin tautan si spiritual khusus pemanggil. Perlengkapan kualitas istimewa bintang 1 dengan kelincahan 10 jiwa 20 mana 200. Efek khususnya saat makhluk panggilan berada di dekat pemanggil, kecepatan gerak pemanggil meningkat pesat. Ditambah satu skills bawaan menarik yaitu tautan spiritual. Fungsinya adalah menyalin skill sementara dari monster panggilan aliansis, lalu menerapkannya pada diri sendiri untuk digunakan nanti. Skill ini akan hilang setelah 1 kali pakai, namun bisa disimpan. Setiap salinan mengonsumsi 100 mana dengan waktu pemulihan 1 jam. Setelah membaca seluruh deskripsi dari perlengkapan ini, kamu merasa bahwa cincin tersebut benar-benar luar biasa kuatnya. Sungguh gila efek tambahannya. Tanpa ragu, kamu langsung mengenakan cincin tautan spiritual tersebut ke jari tanganmu sendiri. Kini kekuatan jiwamu telah menyentuh angka 88 poin. Angka gila yang 2 kali lipat dibanding penyihir level setara. Setelah itu, kamu menyalin skill kamuflase terlebih dahulu sebagai persiapan cadangan darurat. Langkah berikutnya, kamu mulai bersiap untuk mengekstrak status barumu. Setelah menunggu sejenak selama beberapa saat, tiba-tiba muncul sebuah jendela status transparan di hadapanmu. Kemampuan penciuman harta karun. Bisa mendeteksi bau harta di sekitar dengan sangat akurat beserta lokasi dan nilainya. Tanpa ragu, kamu langsung memberikan skill berharga ini ke tupai bayangan. Alhasil, tupai bayanganmu langsung berevolusi dari tingkat epik oranye menjadi epik oranye bintang 1. Memanfaatkan beberapa menit sebelum dungeon ditutup sepenuhnya, tupai itu langsung pergi mencari harta karun untukmu. Dan benar saja, 2 menit kemudian dia membawa buah merah. Tapi kamu malas meneliti khasiat buah misterius itu, dan memilih untuk langsung menyuapkannya ke mulut si panda. Efek makan bebas pun langsung aktif. Memakan buah api sihir ini memberikan tambahan kekuatan sebanyak 6 poin. Ditambah penguasaan elemen api sebanyak 15 poin. Sesaat sebelum dungeon ditutup, 3 klon tupai lainnya akhirnya kembali. Mereka membawa 3 bunga lonceng yang kamu lihat tadi. Mungkin berkat pengalaman sebelumnya. Kali ini si tupai langsung melempar bunga-bunga itu tepat ke mulut panda. 3 bunga angin tersebut memberikan tambahan 27 poin kecepatan dan 18 poin penguasaan elemen angin. Tapi kamu menyadari satu masalah. Makin sering makan jenis yang sama, efek bonusnya makin berkurang. Ini sangat mengecewakan, padahal awalnya kamu berencana membeli 100 senjata untuk diberikan pada si panda, tapi sepertinya rencana itu gagal total saat hitung mundur. Hitung mundur habis dan kamu langsung diteleportasi keluar. Tapi tunggu dulu, kejutan besar sudah menantimu di luar sana. Kamu bersiap mencari Jauxion untuk menagih taruhan. Namun puluhan wartawan beserta gerombolan kamera langsung datang, mengepungmu dengan sangat rapat, bahkan sebelum kamu sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba seorang pria muda berjas datang dengan terburu-buru. Begitu melihat seragamnya, semua orang langsung terkejut. Dia beruniversitas taktik Tiongkok Timur. Apa yang sebenarnya dicari orang itu di sini? Sementara semua orang berbisik-bisik, si pria berjas mendekatimu sambil melemparkan senyuman yang sangat ramah. Senang bertemu denganmu kawan. Aku adalah profesor. Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Taktik Tiongkok Timur. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah kamu belajar taktik ini secara otodidak? Bagi dia, kamu yang hanya murid kelas biasa bisa menaklukkan dungeon tingkat neraka itu. Jelas tidak ada penjelasan masuk akal lainnya selain kemampuan taktikmu.
Mendengar ucapan itu, kamu merasa bingung karena memang pernah mempelajarinya. Tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana kamu bisa lolos dari sana? Kamu pun menggelengkan kepala dengan sangat yakin dan menjawab, aku tidak pernah belajar taktik. Di luar dugaan mendengar jawaban itu, profesor penerimaan justru tidak kecewa sama sekali. Sebaliknya, dia malah terlihat sangat gembira mendengar pengakuan polosmu itu. Menurutnya bertarung hanya mengandalkan insting, tapi bisa mengalahkan musuh kuat di dungeon level besi adalah bukti kejeniusan. Bukankah itu berarti dia jenius? Jika dia mendapat bimbingan taktis dari sistem, Tiongkok di masa depan akan satu master taktik hebat lagi. Memikirkan hal itu dia langsung berseru dengan sangat antusias. Kawan muda, asalkan kamu bersiap ikut evaluasi denganku, aku bisa merekrutmu secara khusus untuk masuk ke universitas taktik kami. Tiongkok Timur dan memberimu beasiswa prestasi mahasiswa baru. Begitu mendengar tawaran menggiurkan itu, seluruh mahasiswa di sana langsung heboh luar biasa. Mereka semua sangat iri dan ingin sekali menggantikan posisi kamu saat itu juga. Namun di hadapan semua orang, kamu justru dengan tenang menggelengkan kepala dan langsung menolak. Maaf saja, aku tidak berniat mengambil jurusan taktik. Dibanding hanya menjadi pengatur strategi di belakang layar, kamu jauh lebih suka bertarung langsung. Lagi pula, bagaimana bisa menjadi lebih kuat tanpa bertarung dan meningkatkan statusmu? Tepat di saat itu, sang wakil dekan akademi bernama Zhou mulai merasa gelisah. Jika kamu berhasil direkrut secara khusus, itu prestasi besar baginya. Bagaimana mungkin kamu menolaknya begitu saja? Zhou pun langsung maju dan berbicara dengan tegas di depan para wartawan. Kawan muda, dengan kemampuanmu itu, kurasa universitas taktik adalah pilihan yang kamu miliki sekarang. Tapi, kamu sendiri sama sekali tidak menyukai wakil dekan bermuka dua ini. Kemampuan aslinya sebenarnya nol besar. Dia hanya pandai mencari perhatian, merebut hasil kerja keras orang lain, dan selalu pilih kasih terhadap kelas elit. Karena tidak ingin membuang waktu berhargamu di sini, kamu berniat untuk menyelinap pergi secara diam-diam. Namun tiba-tiba robot notaris langsung menahanmu dan memunculkan hasil taruhan. Lihat ini, nama Jauxion terpampang nyata sebagai pihak yang kalah. Waktu misinya 29 menit 36 detik. Gagal. Milikmu 2 jam 13 menit, lolos. Hasil akhirnya adalah kemenangan mutlak untukmu. Kamu berhak mendapatkan seluruh taruhannya berupa sebuah kartu tabungan senilai $2.370.000. Para wartawan yang melihat itu langsung bertindak layaknya hiu lapar. Mereka mulai mencari Jauxion dengan liar di tengah kerumunan, sementara kamu diam-diam menyelinap pergi meninggalkan tempat tersebut. Kamu langsung melangkah menuju ke ruang kerja Li Boyan. Begitu melihatmu masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk bergurau. Kamu menyelesaikan dungeon pemula secepat itu. Bukankah artinya kamu baru saja gagal? Mendengar gurauan itu, kamu hanya bisa tersenyum masam. Setelah pensiun, Li Boyan memang lebih sering menghabiskan waktunya untuk menangani berbagai urusan militer saja dan hampir tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi di akademi ini. Itulah mengapa. Karena alasan itu, dia cuma jadi wali kelas biasa dan gak bisa naik jabatan lagi. Memikirkan hal itu, kamu gak mau buang waktu. Kamu langsung cerita soal keberhasilanmu menaklukkan dungeon tingkat neraka. Awalnya Liu Boyan gak mau percaya, tapi setelah melihat berita di berbagai media besar, dia akhirnya harus percaya. Tatapan mata Liu Boyan seketika menunjukkan rasa terkejut, kagum, sekaligus bangga. Tapi yang paling penting, dia tulus ikut senang untukmu. Saat kamu mau bicara, Liu Boyan langsung mengangkat tangannya untuk memotong ucapanmu. Dia bilang, mungkin kamu baru saja mengalami petualangan yang luar biasa. Tapi rahasia sampai bisa menembus tingkat kesulitan neraka itu pasti nilainya sangat luar biasa mahal. Jadi jangan ceritakan padaku atau orang lain. Mendengar itu kamu cuma tersenyum tenang dengan perasaan hangat di dada. Kamu menjawab, aku mengerti guru. Liu Boyan pun langsung menghela napas lega, tapi ucapanmu berikutnya malah bikin tensi darahnya mendadak naik. Kamu bilang kalau kamu mau pergi ke zona tercemar di luar kota sebagai pengintai sementara pasukan pembasmi iblis. Kamu meminta izin darinya sekarang juga. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutmu, Liu Boyan langsung berteriak marah. Apa kamu sudah gila? Apa kamu sengaja pergi ke sana cuma buat mati? Tapi berkat kegigihanmu, akhirnya kamu berhasil mendapatkan persetujuan khusus dari Liu Boyan berupa lencana identitas penyelidik. Kamu pun melangkah keluar dari ruangan Liu Boyan sambil bersenandung kecil dengan sangat gembira. Selama kamu bisa masuk ke zona tercemar tanpa masalah untuk memburu monster, poin pengalamanmu pasti bakal langsung melonjak drastis. Di saat itulah, kamu bahkan bisa membawa pulang beberapa barang langka bersama sisnya. Tepat ketika kamu melamunkan hal itu, seorang pria berpakaian agak berantakan tiba-tiba muncul di hadapanmu. Kamu langsung mengenalinya. Pria ini adalah sang penguasa kota Lignuan, Wan Fan. Wan Fan kemudian menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat ramah. Dia memuji kehebatanmu karena berhasil menembus tingkat kesulitan neraka buatannya. Kerja bagus, nak. Berkat kemampuan hebatmu itu, nama kota Lignuan sekarang jadi terkenal kemana-mana. Sebagai hadiahnya, aku izinkan kamu milih satu barang apa saja dari ruang harta karun kota Lignuan. Ambil yang kamu mau. Mendengar kata-kata itu, senyum palsumu langsung merekah lebar, karena gembira setelah mendengar tentang hadiah dari ruang harta karun itu. Kamu bertanya apa benar boleh mengambil apa saja. Wan Fan menegaskan kalau kata-katanya pantang ditarik kembali.
Di dalam ruang penyimpanan harta karun kota Lignuan, matamu langsung tertuju pada sebuah perlengkapan yang sangat tidak terduga. Jubah. Ikatan spiritual khusus untuk kelas pemanggil. Kualitas luar biasa bintang 1, dengan atribut kelincahan 20 dan jiwa 20. Efek khususnya aktif saat monster panggilan ada di dekatmu, meningkatkan kecepatan serangan sebesar 50%. Ditambah lagi, ada skill tambahan perisai spiritual pasif permanen yang bisa pulih sendiri 1 jam setelah hancur. Kekuatan perisainya setara dengan total jiwa milikmu dikalikan 1000 dari poin konstitusi monster panggilanmu. Ini adalah bagian pertama dari set ikatan spiritual. Dan yang paling mengejutkan bagian set lainnya adalah cincin ikatan spiritual yang sebelumnya kamu dapatkan dari peti harta karun pertamamu. Ternyata keduanya berasal dari satu set. Perlengkapan eksklusif yang sangat langka bagi seorang pemanggil. Karena keunikan set ini orang lain tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Awalnya kamu sama sekali nggak berharap bisa menyatukan set lengkap ini karena peluangnya yang kelewat kecil. Tapi siapa sangka, ruang rahasia sang penguasa kota justru memberikan kejutan yang luar biasa besar ini untukmu. Tanpa ragu sedikit pun, kamu langsung memakai jubah itu dan mengaktifkan efek luar biasa dari set pelindung spiritualnya. Sekarang koefisien kerusakan dari serangan monster, panggilanmu, langsung melonjak naik menjadi 150%. Peningkatannya bertambah sepertiga penuh dari sebelumnya. Kamu merasa sangat puas dengan hadiah ini. Setelah membereskan semuanya, kamu pun segera meninggalkan kediaman penguasa kota dan langsung pulang ke rumah untuk bersiap menyambut perjalanan esok hari. Kamu membeli beberapa barang penting secara online dan tidak butuh waktu lama sampai kurir datang mengantarkan pesananmu. Keesokan paginya, kamu langsung bergegas menuju gerbang keluar kota. Namun, baru saja melangkah sampai di depan gerbang, langkahmu langsung dihentikan oleh 4 orang penjaga milisi yang melarang mahasiswa sekolah pergi sendirian keluar kota. Untungnya kamu sudah mengantisipasi hal ini. Kamu langsung menunjukkan lencana identitas resmi yang sudah disetujui gurumu tadi. Mengetahui bahwa kamu sedang menjalankan misi penting, raut wajah keempat penjaga tersebut seketika berubah menjadi sangat serius. Mereka langsung memberikan hormat militer padamu sambil mendoakan agar kamu bisa pulang dengan selamat. Kamu pun menghela napas. Setelah melangkah keluar melewati gerbang kota Lignuan, kamu langsung menuju titik kumpul kamp pengintai yang telah disepakati. Beberapa menit kemudian, kamu tiba di sebuah kamp tersembunyi yang sekilas tampak seperti tempat latihan biasa pada umumnya. Tapi setelah melewati area berpasir menuju bagian dalam, sebuah lambang megah langsung terlihat jelas oleh matamu. Lambang pasukan pembasmi iblis, divisi elit bentukan Tiongkok untuk menghadapi ancaman jurang maut. Disinilah petualangan barumu dimulai. Hampir sampai. Dan lihat itu, area terkontaminasi terletak sangat dekat dari kamp militer. Dijaga ketat oleh pasukan khusus. Pasukan pembasmi bersiaga penuh. Begitu melihatmu mendekat, 2 penjaga langsung bertindak tegas dan segera menghadang langkah kakimu. Berhenti, tunjukkan kartu identitasmu sekarang. Begitu melihat tanda pengenal itu, raut wajah kedua penjaga seketika berubah drastis. Mereka membaca baris demi baris dengan nada gemetar. Takdir orisinal pemanggil level 4 dan seorang murid SMA biasa. Lebih gila lagi, kamu penyelidik khusus. Tanpa banyak tanya, kamu pun dipersilakan masuk ke kamp pengintai militer. Kedua penjaga tadi masih terpaku keheranan. Sementara itu kamu mulai melangkah gagah memasuki markas para pengintai. Di sana, puluhan anak muda berpakaian acak berkumpul. Setengah dari mereka merupakan mahasiswa baru dari berbagai akademi. Sisanya adalah anggota guild independen. Tiba-tiba saja seorang prajurit veteran dengan seragam gagah melangkah mendekat. Dia berdiri tegak di hadapan semua orang dengan aura yang cukup mengintimidasi. Memperkenalkan diri sebagai Chow Feng, Komandan Kompi 1 Pengintai. Namaku Chow Feng. Selamat datang di zona terkontaminasi nomor 19 untuk memulai misi eksplorasi penting ini. Mendengar ucapan tegas itu, semua orang langsung berdiri sigap. Saatnya bersiap menghadapi bahaya yang sesungguhnya di luar sana. Setiap orang kemudian dibagikan satu paket perlengkapan. Kamu pun segera membuka milikmu untuk memeriksa isinya dengan teliti. Ada pemancar darurat, dokumen panduan zona nomor 19, serta lencana pengenal sementara. Komandan Chow Feng kembali angkat bicara. Ingat, begitu kalian memasuki wilayah berbahaya dan melihat iblis tingkat tinggi, jangan ragu untuk menyalakan sinyal darurat. Aku atau petarung kuat lainnya yang akan datang membereskan kekacauan itu dan menyelamatkan kalian dari bahaya. Tugas utama kalian hanyalah menyapu bersih seluruh kroco iblis tingkat rendah yang berkeliaran di sekitar area tersebut. Seluruh hasil jarahan bebas kalian ambil sendiri, atau ditukarkan menjadi poin kontribusi militer yang sangat berharga. Seketika itu juga, tatapan semua orang berubah menjadi penuh gairah. Chow Feng akhirnya memberi tanda bahwa misi resmi dimulai. Kalian boleh bergerak dalam kelompok atau solo. Silakan amisi buruan tambahan terlebih dahulu untuk mendapat bonus poin. Mendengar instruksi itu, kerumunan langsung sibuk membentuk aliansi mereka sendiri demi keamanan selama menjelajahi area berbahaya. Mayoritas dari mereka sudah melampaui level 10. Tentu saja kerjasama tim akan memberikan perlindungan ekstra yang maksimal. Tetapi anehnya, tidak ada satupun orang yang sudi mengajakmu bergabung ke kelompok mereka. Seorang petarung level 4 jelas dianggap beban terlemah di tempat ini. Bisik-bisik meremehkan mulai terdengar di sekitarmu.
Gila sih, level 4 nekat masuk ke zona berbahaya begini apa tidak cari mati namanya. Abaikan saja mereka. Tanpa berniat mencari rekan tim, kamu melangkah santai menuju papan pengumuman misi buruan. Lagi pula buat apa kerja kelompok? Misi tantangan dari markas pengintai ini justru terlihat jauh lebih menarik. Ada puluhan daftar buruan yang terpajang di sana. Setelah meninjau semuanya, kamu memutuskan untuk langsung melangkah pergi sendiri. Memasuki perbatasan zona terkontaminasi nomor 19, langkah pertamamu adalah langsung memanggil tupai bayangan andalanmu. Pergilah dan selidiki jalan di depan. Menerima perintah itu, sang tupai segera menciptakan dua klon bayangan dirinya. Mereka bergerak cepat menyusup ke wilayah musuh. Tak butuh waktu lama, radar bayangan itu langsung mengirimkan sinyal bahaya. Ada pergerakan monster mencurigakan di sebelah kiri depan. Matamu langsung menyipit tajam, bersiap mendeteksi arah datangnya ancaman. Sesosok mayat hidup level 10 terdeteksi sedang mendekat. Tanpa ragu sedikit pun, kamu memanggil panda kungfu andalanmu. Sangat lincah, sang panda melesat cepat menghantam lawan tanpa ampun sebelum mayat hidup itu sempat membalas. Satu hantaman, langsung hancur lebur. Kematian monster malang itu memberimu tambahan 90 poin pengalaman yang berharga. Melihat indikator levelmu, ternyata kamu hanya butuh melumpuhkan 5 mayat hidup lagi agar bisa naik kelas. Setelah menyusun rencana, kamu memerintahkan tupai untuk mengirim klonnya memancing 5 monster sekaligus ke satu titik koordinat. Panda bersiaplah menyambut kedatangan mereka. Begitu mereka berkumpul, langsung habisi semuanya dengan jurus area andalanmu. Sesaat kemudian, 5 monster dari berbagai sudut berhasil terpancing mendekat akibat kecerdikan trik bayangan tupai kecilmu. Mereka berkumpul tanpa menyadari bahaya. Sang panda tersenyum tipis mengepalkan tangan, lalu menghantamkan jurus tai chi andalannya. Kelima mayat hidup itu langsung lenyap seketika dan selamat. Kamu akhirnya resmi naik ke level 5 sekarang. Di sinilah keseruan dimulai saat sistem berbunyi. Kalian tidak akan percaya gacha legendaris apa yang kita dapatkan. Sebuah mode kunci emas legendaris bernama Legenda Medan Perang. Sosok tangguh dengan reputasi tempur paling mengerikan. Pengalaman bertarungnya benar-benar tidak tertandingi. Melampaui batas kekuatan manusia biasa yang pernah ada. Tanpa membuang banyak waktu berpikir, kamu langsung memasangkan mode luar biasa ini kepada sang panda kungfu. Seketika kemampuannya berevolusi pesat, melonjak tajam dari kelas Epic Oranye 2 ke Epic Oranye 6 bintang. Dan luar biasa, bintang 5 adalah tingkat tertinggi, sementara batas puncak kualitas Epic adalah bintang 6. Hanya selangkah menuju legenda emas, keberhasilan evolusi si panda kungfu ini tidak hanya mendongkrak status dasarnya saja, tapi dia juga dapat 2 keahlian tambahan. Skill legenda medan perang mampu memangkas waktu tunggu secara drastis. Waktu tunggu berkurang 50%, konsumsi stamina hemat, dan efek negatif dikurangi hingga 80%. Ada juga legenda nama besar yang mendongkrak serangan sekutu sebesar 25% dan juga mempercepat kecepatan serang mereka sebanyak 40%. Moral bertarung pun naik tajam. Melihat itu, kamu tidak perlu ragu lagi langsung. Pakai cincin ikatan roh untuk menyalin skill kebesaran si panda. Detik itu juga, kedua efek cincin mulai menyatu. Seranganmu melonjak sampai 50% dan kecepatan serang bertambah 80%. Sekarang daya tempurmu gila-gilaan. Kecepatanmu membantai monster meningkat pesat. Dalam sekejap barisan mayat hidup mulai rontok satu demi satu secara drastis. Sangat cepat. Sementara itu di pos pengintai, sang komandan bernama Chu Feng sedang bersiaga penuh. Di depannya terpampang layar pendeteksi makhluk hidup. Walaupun alat canggih itu tidak bisa mendeteksi energi iblis secara detail, tapi alat itu masih bisa memantau posisi para pengintai dan merekam seluruh hambatan dalam misi eksplorasi mereka. Di atas peta pasir virtual yang menyala, terlihat puluhan titik cahaya para pengintai terus bergerak maju tanpa henti. Kecepatan pergerakan mereka memang berbeda-beda, tapi ada satu titik cahaya yang melesat jauh meninggalkan yang lainnya. Pengintai lain hanya berhasil maju beberapa ratus meter saja. Sedangkan titik cahaya misterius ini sudah melangkah sangat jauh. Dia sudah menembus jarak sangat jauh, hingga 5.000 meter. Chu Feng terkejut sampai harus mengucek matanya berulang kali. Kecepatan bergerak ini, bahkan melampaui kemampuan para pengintai paling ahli yang dimiliki oleh pasukan elit militer kota. Chu Feng membelalakkan matanya heran. Lihat reaksinya, dia menunjuk layar sambil bertanya siapa sebenarnya orang hebat ini. Sang sekretaris pos pengintai segera memberi laporan, dia adalah siswa tingkat akhir dari Akademi Perang Origin. Mendengar jawaban itu, Chu Feng langsung tertegun heran, karena dia sangat mengenali nama pemuda tersebut. Awalnya dia mengira kamu cuma anak orang kaya yang ingin pamer saja. Siapa sangka ternyata kamu adalah harimau buas. Menyadari hal itu, dia langsung memerintahkan sekretarisnya untuk terus memantau pergerakanmu dengan sangat ketat. Saat ini dia baru menghadapi kroco iblis biasa. Levelnya masih rendah dan minim sekali pengalaman bertarung di medan perang. Jika dia sampai berpapasan dengan monster kelas elit, akibatnya bisa sangat fatal. Beritahu aku secepatnya kalau ada bahaya. Di sisi lain, setelah hampir sejam membantai kawanan monster, bar pengalamanmu sudah terisi sampai 80% penuh. Melihat si panda menemukan jasad monster terakhir di sana, kamu cuma bisa menghela napas panjang karena merasa sedikit kecewa. Ternyata monster di tanah terkontaminasi ini masih terlalu sedikit. Namun secara mengejutkan, bayangan tupaimu langsung mengirimkan sinyal darurat.
Kabar itu langsung membuatmu bersemangat kembali. Seekor iblis elit terdeteksi di arah jam 8. Sungguh keberuntungan besar. Demi melacak posisi musuh secara akurat, kamu mengerahkan 12 bayangan tupai untuk menyebar ke segala penjuru mata angin. Mereka melakukan pencarian penuh 360 derajat. Jika ada pergerakan, kamu akan tahu seketika. Kamu langsung bergerak. Dengan mengandalkan petunjuk bayangan itu, kamu mendekat perlahan. Sosok monster tengkorak raksasa tiba-tiba muncul tegak berdiri di depanmu. Tingginya lebih dari 2 meter. Itu adalah iblis darah level 15. Sebelum si panda berevolusi, melawannya mungkin akan cukup merepotkan. Tapi sekarang dengan wujud barunya, si panda bisa melumatnya dalam sekejap mata. Kamu pun baru saja hendak memberikan perintah menyerang. Agar si panda segera bertindak, kamu melihat ada pihak lain yang bergerak jauh lebih cepat dari dugaanmu semula. Tapi tunggu dulu, disinilah situasi aslinya terungkap. Ternyata kenyataannya justru jauh berbeda dari dugaan kita. Si iblis darah itulah yang menemukan mangsa empuk di balik reruntuhan batu bawah sana. Bersama 3 anak buah mayat hidupnya. Mereka tengah memburu satu tim pengintai. Keempat anggota tim itu sebenarnya adalah petarung profesional tangguh. Level 11 dan 12. Tapi di hadapan iblis darah kelas elit mereka benar-benar tidak berdaya sama sekali. Mereka hampir mati terbunuh. Detik itu juga kamu langsung memberi perintah agar tupai menahan si iblis darah sementara panda membantai sisanya. Tiba-tiba saja gerakan iblis darah yang hendak membantai itu membeku seketika seolah lehernya dicekik erat. Sementara itu, 3 mayat hidup pengikutnya berniat menerkam 2 gadis di sana, namun si panda mendaratkan pukulan jarak jauhnya secara telak. Hanya dengan 2 hantaman tapak sakti, monster-monster itu langsung hancur berkeping-keping. Kedua gadis yang menyaksikan hal itu, hanya bisa melongo kaget tanpa bisa berkata-kata lagi. Detik berikutnya, kamu pun keluar dengan tenang dari balik kegelapan. Kamu sama sekali tidak memedulikan pandangan syok dari keempat orang tersebut. Tatapan tajammu kini hanya tertuju ke arah monster targetmu. Mayat hidup ini adalah mangsa berhargamu. Tambahan poin pengalaman darinya akan sangat pas untuk membuat levelmu segera naik kembali. Jasad monster mayat hidup itu sepertinya bisa ditukar dengan poin jasa. Begitu mendengar kalau kamu berniat menghajar monster mayat hidup itu, keempat anggota tim langsung buru-buru memperingatkanmu agar tidak gegabah. Awas, monster mayat hidup ini lagi mengamuk. Tapi sebelum mereka selesai berbicara secara mengejutkan si panda langsung melesat cepat ke depan monster mayat hidup itu lalu menghantamnya dengan pukulan telapak tangan. Kepala iblis darah langsung hancur berkeping-keping menjadi tumpukan tulang belulang. Api merah darah di rongga matanya padam seketika. Di saat yang sama, notifikasi sistem berbunyi. Iblis darah tewas. Kamu berhasil mendapatkan 375 poin pengalaman tambahan. Levelmu kini naik menjadi level 6. Kamu juga mendapat satu kesempatan untuk menarik kata emas tanpa batas. Tepat setelah tumbangnya si iblis darah, 4 kristal berkilau dan 1 perlengkapan biru jatuh di dekat jasadnya. Kamu langsung menyimpan semuanya ke dalam ruang penyimpanan tasmu. Termasuk jasad iblis darah itu sendiri. Sang pemimpin prajurit pedang besar dari tim tadi langsung membungkuk. Dengan penuh rasa hormat. Tuan, terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa saya. Kamu hanya tersenyum ramah membalasnya. Sambil memikirkan besarnya poin pengalaman dari iblis darah tadi. Kamu pun refleks bertanya, apakah mereka sempat melihat keberadaan monster elit iblis lainnya. Mendengar pertanyaan itu, si prajurit pedang besar di depanmu langsung tersenyum pahit. Seandainya kami bertemu monster elit iblis lebih cepat, kami mungkin tidak akan pernah bisa sampai ke sini. Melihatmu mengangguk pelan, dia pun tidak melanjutkan perkataannya. Prajurit pedang besar itu juga cukup tahu diri untuk tidak mengganggumu lebih lama lagi. Dia segera memimpin kembali timnya untuk lanjut memburu mayat hidup di tempat lain. Namun saat berpamitan, pemanah wanita muda dengan kaki yang diperban melambaikan tangannya dengan ceria. Hei pahlawan tampan, serunya, namaku adalah Infil. Hubungi aku ya kalau kamu butuh bantuan dariku. Begitu kelompok petualang itu pergi menjauh, kamu langsung memeriksa perlengkapan baru yang baru saja didapatkan. Pelindung dada tengkorak langka, khusus kelas pencuri, minimal level 10. Pertahanan tetap 10. Kekuatan 25, konstitusi 25. Efek khususnya, 20% kerusakan diubah menjadi perisai pelindung. Efek unik ini jelas sangat menggiurkan buatmu. Kamu berniat menyimpannya dulu sampai si tupai mencapai level 10 untuk bisa memakainya. Setelah merapikan semuanya, kamu langsung mulai mengekstrak atribut. Tak lama, pola emas misterius berbentuk mata melayang tepat di depanmu. Mata penerawangan mampu membaca seluruh informasi dari setiap target, menganalisis situasi sekitar, bahkan menembus pencemaran musuh yang paling licik sekalipun. Kemampuan yang luar biasa. Setelah melihat penjelasan singkat itu, kamu merasa kemampuan ini sangat cocok untukmu. Tanpa ragu, kamu langsung mencoba memasangnya. Detik itu juga, kolom pakatmu langsung menunjukkan adanya kemampuan baru yang aktif, yaitu mata wawasan. Pandangan matamu perlahan terarah pada sebuah lubang kecil bekas hantaman tenaga dalam tai chi milik si panda. Seketika itu juga sepasang bola matamu langsung berubah warna menjadi keemasan. Detik berikutnya, sebuah kolom informasi melayang tepat di samping lubang. Ya, kamu perhatikan tadi. Penjelasannya tertulis bekas lubang dari sisa energi tenaga dalam. Luar biasa sekali kemampuan baru ini.
Kini tidak akan ada rahasia yang bisa lolos dari pengawasanmu. Kamu pun menonaktifkan skill itu dan bersiap lanjut jalan. Tiba-tiba saja, waduh, ada suara taurinya yang mengejutkan dari belakangmu. Hebat sekali adik kecil, sekarang kamu sudah bisa membantai monster elit iblis sendirian. Mau ikut dengan kakak cantik ini? Begitu mendengar tawa akrab itu, kamu langsung menolehkan kepalamu. Ternyata dia adalah gadis misterius berbaju hitam yang sempat kamu temui di aula misi sebelumnya. Dialah yang pernah menjelaskan soal kegunaan poin militer kepadamu. Sambil tersenyum manis, dia menyarankan agar kalian berdua membentuk tim bersama. Kamu hanya diam membisu karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Padahal kamu sudah mengirim klon Tupai untuk mengawasi keadaan sekitar. Tapi anehnya, si Tupai sama sekali tidak mendeteksi pergerakan gadis ini. Dia berhasil mengekspos sistem patroli klonmu tanpa ketahuan sedikit pun. Gadis ini jelas bukan orang biasa. Karena kamu terus terdiam, dia kembali tertawa. Kamu di sini sedang bersiap menghadapi ujian masuk dan berburu poin pengalaman kan? Aku baru tahu ada sarang iblis sekitar sini dengan minimal 10 monster elit di dalamnya. Kalau kamu babat habis semuanya, tingkat levelmu pasti langsung. Bayangkan saja, kamu bakal dapat hampir 1000 poin pengalaman gratis. Rasanya bar pengalamanmu sebentar lagi akan meledak. Penasaran dan langsung menyela, di mana tempatnya? Gadis berbaju hitam itu sempat tertegun heran sebelum akhirnya membalas dengan nada bercanda. Padahal aku ini gadis yang sangat cantik. Tapi kamu mengabaikanku begitu saja, dan malah langsung bersemangat saat mendengar kabar iblis. Dia menghela napas pasrah. Bingung bagaimana caramu bisa mendapatkan pacar dengan sikap dingin seperti itu di masa depan nanti. Ucapan gadis berbaju hitam itu sebenarnya terlalu merendah. Dia bukan cuma cantik, tapi juga berada di jajaran teratas gadis paling menawan yang pernah kamu temui sejauh ini. Namun kalian sedang berada di wilayah penuh bahaya. Ditambah lagi, sosok depanmu ini menyimpan kekuatan misterius yang mencurigakan. Kamu wajib waspada. Meski untungnya kini kamu sudah memiliki kemampuan mata wawasan, saatnya menyelidiki latar belakangnya. Dalam sekejap mata analisis aktif, dan langsung mengunci gadis muda di depanmu. Tepat di depanmu, panel status milik Ruan Xiaoxiao yang sangat detail tiba-tiba langsung terbuka lebar di hadapan mata. Kelas pembunuh roh kegelapan langka. Level 19. Kekuatan 186 tambah 80. Konstitusi 152 tambah 60. Kelincahan 206. Angka di tanda kurung adalah bonus perlengkapan. Kemampuannya luar biasa. Langkah hantu tingkat 4. Ditambah senjata legendaris, belati bayangan tingkat epik. Cincin pelindung hebat. Potensi luar biasa, umurnya masih 19 tahun. Ternyata dia adalah mahasiswi tahun pertama jurusan pembunuh di Universitas Wan Wilayah Timur. Bahkan, dia berhasil menduduki peringkat 79 yang sangat luar biasa di ujian nasional para profesional. Selain itu, dia masuk 10 besar kamp pelatihan jenius Wilayah Timur, hingga juara lompat tali saat TK. Keahlian hidupnya pun unik, mulai dari membuat bom, merancang jebakan, hingga memasak nasi goreng telur. Warna kesukaannya adalah hitam, abu-abu dan putih. Saat melihat ukuran tubuhnya, bibirmu otomatis langsung berkedut. Gila. Informasi sedetail ini benar-benar tidak sama sekali. Kamu pun berburu mematikan mata analisis. Informasi ini sangat detail. Hampir saja membocorkan warna pakaian dalam miliknya. Benar-benar luar biasa. Sebelumnya info rahasia ini tersembunyi karena dia memakai cincin kamuflase pelindung tingkat tinggi. Namun di hadapan mata analisis, tidak ada rahasia yang bisa lolos. Hanya saja kamu heran dengan Ruan Xiaoxiao. Dia seorang pembunuh roh gelap level 19 dengan statistik yang sangat luar biasa tinggi. Hanya butuh satu misi lagi, misi perubahan kelas, untuk naik ke tingkat profesional berikutnya. Ditambah lagi statusnya sebagai mahasiswi yang sangat berprestasi. Kenapa dia malah datang ke tempat sekotor ini? Apakah tidak ada tempat berburu lain yang lebih baik untuknya? Tiba-tiba, ekspresi wajahmu berubah menjadi aneh. Mata indah Ruan Xiaoxiao langsung menatap curiga, seolah ingin menuntut penjelasan darimu. Ada apa dengan dirimu? Kenapa terus menatap kakakmu seperti itu? Apa kamu sangat penasaran dengan pekerjaan rahasia kakakmu? Karena terlalu fokus pada detail mata analisis tadi, kamu buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Bukan apa-apa, mari kita bahas tentang sarang iblis saja. Gadis berbaju hitam itu bertanya penuh rasa ingin tahu. Ruan Xiaoxiao pun heran kenapa kamu setuju satu tim secepat ini, padahal alasanmu sangat sederhana. Seseorang dari peringkat 100 besar dalam ujian nasional, tidak mungkin merupakan sosok kriminal berbahaya bagi masyarakat. Apalagi melihat perlengkapan mewah dan kemampuan hebatnya, sudah jelas dia ini anak orang kaya raya. Niat buruk? Mana mungkin orang kaya punya niat buruk? Ditambah lagi, kekuatannya memang sangat hebat. Dengan kemampuan level 19 milik Ruan Xiaoxiao, dia masih butuh rekan tim karena sarang iblis ini berbahaya. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Ruan Xiaoxiao, dan panggil saja aku sebagai kakak perempuanmu. Gadis berpakaian hitam itu tersenyum lebar dengan mata berbinar, tapi kamu mengabaikan bagian terakhirnya. Namaku Yanqi, aku seorang pemanggil. Tapi dia langsung cemberut karena kamu menolak memanggilnya kakak. Ruan Xiaoxiao lalu bertanya dengan penuh rasa penasaran. Apakah kamu benar-benar sanggup mengalahkan iblis elitis sendirian? Setelah berpikir sejenak kamu akhirnya mengakui hal itu, membuat Ruan Xiaoxiao tersenyum sangat puas mendengarnya.
Baguslah, sekarang kita hanya perlu mencari satu orang lagi yang sanggup melawan iblis tingkat elit. Sebagai profesional level 19 dengan perlengkapan hebat, dia masih merasa pertarungan ini akan sangat berat. Kamu pun tidak tahan untuk tidak bertanya, apakah sarang iblis tersebut memang sesulit itu untuk mereka taklukkan. Ruan Xiaoxiao menjelaskan sambil menyilangkan kedua tangannya di dada bahwa kuil tersebut kini telah dikuasai iblis. Terdapat banyak sekali lapisan penjaga iblis baik di bagian luar maupun di bagian dalam kuil besar itu. Dengan kelas pembunuh, dia tidak ahli bertarung melawan banyak musuh. Sekaligus, meskipun sanggup mengincar bos terkuat. Setidaknya ada 6 iblis elit lainnya di sana. Ucapnya dengan nada suara yang penuh penekanan serius. Menurut analisisnya sendiri, satu petarung biasa yang sanggup membunuh iblis elit hanya kuat menahan paling banyak 3 musuh selevel. Menghadapi 6 iblis elit sendirian jelas sangat berbahaya, itulah sebabnya dia butuh rekan satu tim tambahan. Kira-kira apa yang bakal dia lakukan selanjutnya? Ruan Xiaoxiao lalu menatapmu dengan senyuman sedikit mengejek. Melawan 6 iblis sendirian, jelas sangat gila. Mendengar tantangan itu, kamu hanya bisa terdiam sejenak. Teringat kutipan legendaris dari kehidupan masa lalumu, kamu pun menjawab tegas. Tidak, aku ingin melawan 10. Mendengar ucapan yang sangat sombong itu, Ruan Xiao tidak marah. Wajah cantiknya justru tersenyum manis. Kamu pandai bicara ya adik kecil, tapi setelah melihat ekspresi sangat tenang wajah cantiknya, langsung dipenuhi rasa heran. Kamu tidak bercanda kan? Melawan banyak musuh sekaligus itu jauh lebih berat daripada menghadapinya satu demi satu secara bergantian. Apalagi jika harus menghadapi 6 iblis kelas elit sekaligus secara bersamaan. Kesulitannya benar-benar gila, apalagi untuk seorang profesional tingkat level 6. Ruan Xiao langsung teringat pengalamannya dulu saat masih berada di level 6. Dia hanya berlatih perlahan di ruang bawah tanah sekolah. Melawan 6 elit sekaligus jelas sangat mustahil. Bahkan 1 lawan 1 saja sudah sangat sulit. Mendengar kekhawatiran dari Ruan Xiao, kamu mulai merenung. Setelah naik ke level 6, poin kekuatan fisik pandamu melonjak drastis hingga mencapai 163. Menghabisi satu monster elit bukanlah masalah besar bagi kalian. 2 monster sekaligus juga masih bisa diatasi. Namun jika harus bertarung melawan 6 monster kuat sekaligus secara bersamaan, peluang menangmu memang akan sedikit berkurang. Kamu akhirnya menjawab dengan tingkat keyakinan sekitar 99%. Mendengar itu, Ruan Xiao langsung mengulurkan tangan putihnya dan memegangi dahimu. Tatapannya langsung penuh keraguan, kalian pasti tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Jangankan dia, bahkan keponakan kecilnya yang baru berumur 6 tahun pun pasti tidak akan percaya. Dia langsung berbisik halus padamu. Ruan Xiao menyilangkan kedua tangannya di dada sambil menatapmu lekat-lekat, dengan mata cantiknya yang indah. Dia langsung merasa sangat tertarik dan menyuruhmu membuktikannya. Namun baru saja ucapan itu selesai diucapkan, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara, jeritan minta tolong yang terdengar sangat histeris. Tolong selamatkan kami. Kalian berdua pun seketika menoleh ke arah datangnya suara penuh keputusasaan tersebut. Terlihat 2 orang gadis berpakaian compang-camping dengan wajah yang pucat pasi serta kaki yang gemetaran. Baju robek mereka berlumuran darah segar. Dengan sisa tenaga, mereka memohon bantuan dari kalian. Ada monster kejam mengejar di belakang mereka. Jumlahnya cukup banyak dan semuanya adalah monster tingkat elit. Apakah monster dari sarang telah berhasil meloloskan diri? Ruan Xiao menatap kedua gadis itu dengan iba. Dia berniat maju, menolong sekaligus memberi kesempatan bagimu untuk membuktikan kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Namun sebelum sempat melangkah maju, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram pundaknya dengan erat. Kamu menghentikan langkahnya. Ruan Xiao pun seketika berbalik dengan heran, dan mendapati raut wajahmu terlihat sangat tenang. Kilatan cahaya emas redup muncul di matamu. Ternyata, kamu sudah mengetahui niat busuk di balik semua ini. Status mereka berdua hanyalah samaran belaka. Kenyataannya sangat mengejutkan. Ini adalah jebakan berbahaya. Monster elit iblis, penguliti level 20. Kedua gadis asli itu sebenarnya sudah tewas mengenaskan. Kini yang berdiri di hadapan kalian hanyalah monster menyamar, iblis, penguliti level 20. Iblis penguliti. Bayangkan saja betapa mengerikannya jika kalian bertemu monster licik jenis ini. Mereka memiliki kekuatan 100, ketahanan 70, kelincahan 70, dan kecerdasan 140. Kemampuan mengerikan mereka adalah menguliti korban, lalu meniru penampilannya secara sempurna tanpa celah. Meskipun kekuatan tempur langsung mereka biasa saja dibandingkan jenis monster tingkat tinggi lainnya. Catatan resmi militer menunjukkan bahwa jumlah korban akibat ulah licik mereka merupakan yang tertinggi. Hal ini dikarenakan trik penyamaran mereka sangat rapi dan menipu bahkan bagi para prajurit berpengalaman sekalipun. Selain ahli dalam menyamar, iblis penguliti ini juga dikenal sebagai makhluk tercerdas di kelasnya. Mereka sangat pandai meniru emosi manusia. Jika petarung baru yang menghadapi situasi ini, mereka pasti akan langsung tertipu dan mendekat sebelum akhirnya diserang secara tiba-tiba tanpa persiapan. Akibatnya tentu sangat fatal. Kalau tidak mati ya terluka parah. Saat ini pun kedua monster itu masih berakting. Mereka berpura-pura menjadi korban lemah yang terluka parah demi memancing kalian masuk ke dalam jebakan. Ruan Xiao sendiri sebenarnya cukup tanggap. Hanya saja dia masih minim pengalaman di medan tempur luar. Begitu kamu menghentikan langkahnya,
Dia langsung menyadari ada kejanggalan aneh pada kedua gadis tersebut. Luka mereka sangat parah, tapi bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari kejaran kawanan elit secepat itu? Saat dia hendak berbalik menatapmu, ternyata kamu sudah berjalan maju menemui mereka dengan tangan kosong. Ruan Xiao langsung menggenggam erat belati birunya, bersiap menyerang jika situasi mendadak berubah menjadi kacau. Kamu harus bertindak secepat mungkin. Kamu pun mendekati kedua gadis itu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku di sini untuk membantu. Boleh aku lihat bagian mana yang terluka? Melihat ada yang mendekat, kedua gadis itu langsung menghela napas lega seolah-olah baru saja diselamatkan. Begitu mendengar tawaranmu untuk memeriksa luka mereka, mereka pikir kamu akan mengobatinya. Benar saja salah satu dari mereka berbalik dan mengangkat bajunya untuk memperlifatkan kulit di bagian pinggang. Lukanya ada di sini, rasanya sakit sekali. Cepatlah lihat ke sini. Dia terus mendesakmu mendekat. Tapi kamu justru menggelengkan kepala dan membalas, tidak, bukan di situ lukanya. Kedua iblis itu langsung mematung seketika. Mereka tampak kebingungan mencerna kata-katamu, lalu jarimu menunjuk tepat ke arah lehernya. Lukamu, begitu kalimat itu keluar, dari balik bayangan iblis penguliti muncul sesosok tupai bayangan. Belati merah milik iblis kini berkilau di genggaman tupai itu. Garis darah merah pun terukir. Detik berikutnya tebas. Kepala iblis penguliti itu terbang tinggi. Monster elit tumbang. Iblis penguliti. Kamu dapat 500 XP level 6 710/3100. Semua terjadi sangat cepat. Semudah memesan makanan. Kau tunjuk lehernya, detik berikutnya kepala monster itu sudah lepas. Ruan Xia menyaksikan adegan ini sampai melongo keheranan. Gila, kamu mengambil keputusan tanpa ragu sama sekali. Takut salah dalam mengambil keputusan? Bisa saja itu orang yang salah, apalagi jika dilihat sekilas, mereka tampak seperti manusia biasa. Terlebih lagi, seorang gadis yang lemah. Tapi kamu tidak ragu sama sekali untuk menghabisinya. Ditambah lagi, kekuatan dari makhluk panggilanmu sukses bikin dia tercengang. Menyelinap lewat bayangan lalu menyerang. Benar-benar teknik pembunuh yang luar biasa. Minimal tingkatannya adalah level epic. Ruan Xia sendiri adalah seorang pembunuh bayaran. Jadi dia sangat paham betapa berharganya skill ini. Bahkan melihat itu membuatnya sedikit iri. Makhluk panggilan dengan skill tingkat epic atau lebih tinggi jelas merupakan kartu as. Kekuatannya tidak main-main. Sementara itu, setelah satu iblis penguliti tewas, iblis yang satunya bahkan tidak sempat bereaksi karena serangan yang terlampau mendadak ini. Baru bicara beberapa kata, langsung diserang. Siapa sebenarnya iblis di sini? Dia tidak sempat menyerang balik. Melawan balik setelah si tupai beraksi, dua bayangan hitam mendadak melompat keluar dari bayangan iblis penguliti satunya. Klon bayangan tupai ini memang tidak bisa memakai skill bayangan asli, tapi kemampuan bertarung lainnya. Serangan bayangan masih bisa digunakan. Tapi kekuatan klon hanya 80% dibanding aslinya. Untuk memastikan rencana ini berjalan mulus tanpa celah, kamu diam-diam memerintahkan si tupai menyembunyikan dua klon bayangan. Tapi sebenarnya kekhawatiranmu itu agak berlebihan. Lagi pula ada efek dari dua aura legendaris yang aktif. Klon bayangan juga mendapatkan tambahan serangan dari aura tersebut. Terlebih lagi, sang penguliti sama sekali sedang tidak bersikap waspada. 70 poin konstitusi hancur bagai kayu rapuk. Sekali tebas tamat, dapatkan 500 XP. Poin pengalaman. Sebagai iblis elit level 20, kamu dapat 2 kali 1000 poin XP. Bar pengalamanmu naik sangat cepat, hampir terisi setengah. Inilah kecepatan naik level yang kamu incar selama ini. Kecepatan yang luar biasa. Dua jasad tanpa kepala dari iblis penguliti itu pun ambruk. Wujud asli mereka yang mirip manusia karet akhirnya terlihat. Ruan Xia pun berjalan mendekat dengan wajah penuh keheranan. Meski sudah menduga hasilnya, dia tetap saja syok. Keduanya memang iblis penguliti. Tapi tebakanmu kok bisa seakurat itu? Bisa menebaknya dengan tepat. Tatapan matanya yang indah kini tertuju padamu penuh minat. Persis seperti kucing hitam kecil. Tatapan yang tajam dan penuh rasa penasaran. Kemampuan analisamu ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Kamu memang belum terlalu akrab dengan Ruan Xia untuk menceritakan rahasiamu. Tapi sebenarnya, sebelum memakai mata wawasan pun, kamu sudah menyadari kejanggalan dari mereka. Masalahnya, iblis tidak pernah melarikan diri. Jadi saat mereka berpura-pura menjadi manusia yang kabur, pasti ada celah besar. Cara kaki mereka melangkah. Saat panik sangat berbeda jauh dari reaksi manusia asli pada umumnya. Hal ini dulu pernah diajarkan oleh Li Boyan di kelas. Tentu saja metode analisis fisik ini baru memberikan keyakinan sekitar 50%. Tapi begitu dikonfirmasi dengan mata wawasan, keyakinanmu langsung mantap 100%. Itu sama saja seperti kamu sudah tahu jawabannya lebih dulu. Menjawab ujian pun jadi mudah. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau menyontek kalau jawabannya sudah ada di tangan. Analisamu tentang kejanggalan tadi membuat Ruan Xia merasa sangat tertarik padamu. Kamu pun berdiri dan bertanya, apakah dia punya api sambil menatap dua kulit manusia kosong yang menyempis di tanah. Ruan Xia langsung paham maksudmu. Dia mengambil batu api dari tasnya lalu melemparkannya ke sana. Api langsung berkobar hebat. Dia membakar habis kedua amplop itu. Kamu cuma melambaikan tangan memberi isyarat untuk pergi. Mari kita coba sedikit. Tidak perlu, aku sudah melihat kemampuan saman milikmu. Duel lagi rasanya tidak akan adil. Ruan Xia tersenyum tipis. Aku bukan tipe orang yang suka mesaksa. Kemampuan saman kamu lumayan bagus, tahu. Hanya saja atributnya agak lemah.
Kamu masih harus berjuang keras, anggap saja ini demi adik laki-lakiku. Dia menepuk pundakmu seolah ingin menghibur, membuatmu mendengus pasrah. Kakak perempuan memang selalu menang dari laki-laki. Tapi kalau dia pikir summon milikmu cuma satu, dia salah besar. Saat itu, Ruan Xia menunjuk ke arah depan. Ayo pergi, hanya kita berdua yang akan menantang sarang iblis itu. Dia sudah menyaksikan skill klon tupai bayanganmu. Rasa percaya dirimu langsung melonjak drastis. Kamu pun sudah tidak sabar untuk segera menjelajahi sarang iblis tersebut. Kamu mengikuti Ruan Xia. Mereka berdua segera beranjak pergi, melangkah semakin jauh ke dalam area itu. Mereka memasuki area terkontaminasi nomor 19. Semakin dalam, kabut abu-abu tipis di udara terasa kian pekat. Tanah di sana benar-benar mati, gersang dan membusuk. Melewati hutan yang gelap, kamu terus mengekor di belakang Ruan Xia. Akhirnya mereka sampai di sebuah kuil yang diselimuti energi iblis pekat. Tempat ini dulunya adalah area wisata. Tapi sekarang, kuil wisata itu telah berubah total menjadi sarang iblis yang mengerikan. Ukuran kuilnya sendiri lumayan besar. Ada beberapa zombie dekat gerbang. Ruan Xia berbisik halus, bertanya apa kamu ingat misi barang hilang. Itu adalah misi yang dia ambil di papan pengumuman waktu itu. Kamu mengangguk tanda mengingatnya dengan jelas. Ruan Xia mulai menceritakan tujuan utama perjalanan ini. Kargo berisi pasokan yang hilang itu sebenarnya sangat penting. Barang-barang khusus tersebut awalnya dikirim menuju kota Dongwu. Namun di tengah jalan mereka terjebak perluasan area kontaminasi. Para pembawa kargo diserang oleh kawanan iblis jahat. Hingga akhirnya barang berharga itu tertinggal di tempat ini. Tunggu dulu, kalian harus dengar ini. Barang khusus yang dikirim langsung ke kota termegah Dongwu. Dongwu adalah kota terbesar di wilayah Tiongkok Timur, pusat sumber daya paling melimpah, dan markas militer terkuat yang sangat kaya raya. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih dahsyat dari kota Liknuan. Bahkan universitas senjata terbaik di wilayah timur pun ada di sana. Universitas senjata timur yang sangat prestisius, itu memang terletak di wilayah Dongwu yang luar biasa megah ini. Jadi, benda berharga macam apa yang sampai harus dikirim dari tempat lain khusus menuju kota Dongwu? Terlebih lagi, pihak militer bahkan berani menawarkan imbalan sebesar 500 poin jasa untuk misi ini. Rasa ingin tahumu langsung memuncak seketika. Kamu pun bertanya apakah kargo yang hilang itu ada di kuil ini. Ruan Xia mengangguk pelan. Tapi apa sebenarnya isi kargo tersebut? Kamu yakin kalau gadis ini pasti tahu jawabannya? Deskripsi misi hanya menuliskan barang hilang, tapi dia tampak paham betul rincian dari seluruh pasokan tersebut. Apalagi dia adalah mahasiswi Universitas Muda Tiongkok Timur dan memang berasal dari kota Dongwu sejak awal. Kamu curiga dia sengaja ke sini demi barang itu. Menatap wajah cantiknya Ruan Xia mendadak tersenyum penuh arti. Panggil aku kakak perempuan dulu, baru kuberitahu. Sial, masa pria sejati harus menjual harga diri demi info begini? Harga dirimu jelas jauh lebih tinggi dari itu. Minimal dia harus menawarkan imbalan yang jauh lebih menarik lagi. Lagi pula nanti di dalam kamu tinggal memakai skill Clairvoyance Eye untuk melihat semuanya. Jadi kamu menolak dengan tegas. Tidak mau. Kamu benar-benar sok tidak peduli. Ruan Xia mencoba menggoda lagi, tapi kamu tetap bersikap dingin. Dia tidak merasa kecewa sedikit pun, lalu segera mengalihkan pandangannya kembali menatap lurus ke arah kuil misterius itu. Begitu melewati gerbang kuil, ada dua halaman besar dalam, masing-masing dijaga 6 iblis elit dan iblis kroco. Kamu melihat ke arah tunjuk jarinya. Kedua halaman itu memang memancarkan hawa iblis yang sangat pekat. Kamu dan Ruan Xia harus membagi tugas. Sudah jelas kalian masing-masing wajib membereskan satu sisi halaman secara terpisah. Ruan Xia memberi saran serius. Kalau merasa tidak sanggup bertahan sampai aku datang membantu, lebih baik mundur sekarang saja. Kita masih sempat mencari rekan setim lain. Mengingat kekuatan tupai bayanganmu yang dia tahu, bertarung sendiri memang berat. Menghadapi gerombolan iblis sendirian bukanlah perkara mudah bagi summoner biasa. Tapi, mendengar ada banyak monster jahat berkumpul. Dan tebak apa reaksi kalian kalau melihat tumpukan monster begini? Ya, cuma ada panen eksi besar-besaran. Jika jumlah iblis elitnya sebanyak itu, kamu punya peluang semas mengumpulkan energi untuk naik level berikutnya. Kamu menjawab dengan penuh semangat. Kalau kita pulang sekarang, aku bisa menyesal sampai menampar pipiku sendiri nanti malam. Ruan Xia tertawa pelan sambil menutup mulutnya dengan anggun. Baiklah kalau begitu, mari kita buktikan ucapanmu itu. Begitu sepakat untuk langsung bertindak. Ekspresi wajahnya seketika berubah sangat serius dan bersiap melancarkan serangan. Dia mengeluarkan bola energi abu-abu gelap dari tangannya, lalu melemparkannya langsung ke arah pintu masuk kuil. Aku di kiri, kamu di kanan. Baru saja selesai berbicara, dia langsung menghilang seketika. Dia tiba-tiba muncul. Tepat di lokasi bola energi tadi di depan pintu masuk kuil, sebuah belati pendek tiba-tiba muncul di genggaman Ruan Xiao. Kilatan misterius menebas udara, membuat beberapa mayat hidup di gerbang langsung terpotong menjadi kepingan kecil. Setelah itu dia memberimu tatapan menyemangati sebelum melangkah pergi ke arah taman sebelah kiri. Di antara taman kiri dan kanan, aura iblis di kiri terasa jauh lebih pekat. Dia sengaja memilih lawan yang lebih kuat. Kamu pun tidak mau kalah. Begitu kamu melangkah maju dan memanggilnya, si panda kungfu langsung muncul. Di sinilah letak kekuatan tempur sejatimu yang sebenarnya. Sekitar 10 iblis di taman kanan mulai bergerak ke arah kiri untuk menyerang. Mereka berniat mengepung Ruan Xiao, tapi sang panda dengan cepat langsung mengadang mereka semua.
memasang kuda-kuda jurus bangau putih. Untungnya, dari 10 iblis itu hanya ada satu kelas elit saja yang membuatmu tenang adalah mereka semua merupakan iblis darah. Selama kita tidak terluka oleh serangan mereka, monster ini bukan ancaman besar. Kamu pun memberi perintah si tupai tidak perlu ikut bertarung. Cukup kirimkan saja beberapa klon miliknya untuk mencari harta karun di sekitar sini. Mendengar itu, si tupai mengangkat cakarnya dengan gembira sambil memekik kegirangan. Entah kenapa dia sesenang itu. Tapi sejak membuka mode deteksi harta karun, peliharaan kecilmu ini memang jadi jauh lebih bersemangat cari barang berharga. Jujur saja tupai ini menganggap bertarung sebagai kerja sampingan. Berburu harta baru hidup yang asli. Tanpa membuang waktu, si tupai menciptakan 4 klon yang langsung berlari cepat menyusup ke dalam kuil. Sementara itu di halaman, pertempuran sengit akan segera dimulai. 6 iblis darah 8 iblis lainnya mengepung si panda. Namun tepat saat mereka mendekat, gerakan monster-monster itu mendadak melambat drastis. Biarpun tubuh si panda bulat menggemaskan, ternyata gerakannya sangat lincah. Kedua cakarnya mengayun dari kiri ke kanan dengan luwes layaknya aliran air dan awan. Pertama, dia mengeluarkan jurus tangan awan. Energi pelambat langsung menyelimuti semua iblis darah di sekitarnya. Detik berikutnya, menghantam keras dengan kedua cakarnya ke arah telinga lawan, melepaskan gelombang energi dalam tai chi yang sangat dahsyat. 4 monster di barisan depan langsung terkena telak. Tubuh mereka hancur berkeping-keping berubah menjadi tumpukan daging cincang. Kamu berhasil menghabisi 4 monster dan mendapat 360 poin pengalaman. Naik tingkat dengan sangat mudah. Di antara para elit iblis yang tersisa, hanya 3 yang masih utuh. 3 lainnya terluka parah akibat serangan tadi. Sial bagi mereka, luka begitu tidak akan memicu mode mengamuk mereka. 1 lawan 6 ini didominasi penuh oleh sang panda. Tiba-tiba terdengar suara desingan tajam membelah udara di halaman. Monster-monster itu melancarkan serangan kejutan dengan mencabut tulang rusuk mereka sendiri untuk dijadikan tombak tajam yang mematikan. Senjata itu melesat cepat ke arah panda. Dengan lincah dia menghindar, menangkap duri tulang tersebut, lalu melemparnya balik dengan kekuatan penuh ke arah iblis lain yang terluka. Serangan balasan ini begitu cepat hingga musuh tidak sempat menghindar. Senjata mereka justru dipakai untuk membunuh kawannya sendiri. Kamu pun kembali mendapat tambahan 375 poin. Tanpa adanya mode mengamuk, iblis-iblis ini tak lebih dari harimau ompong. Si panda berbulu hitam putih itu terus bergerak, gesit dan menyerang gerombolan musuh tanpa ampun. Satu hantaman telapak tangannya yang mendarat tepat di tameng tulang langsung menewaskan. 1 iblis squid terluka parah. Sisa monster yang marah mencoba menyerang balik, tapi sang panda menghadapi mereka dengan santai. Kurang dari 2 menit, semua iblis itu langsung jadi bubur. Coba tebak, level karakter kita akhirnya naik lagi. Menjadi level 7. Kamu mendapatkan 1 kesempatan undian kata emas tanpa batas. Sementara itu di ruang pengawasan pusat, pangkalan pengintai, puluhan perwira militer sedang sibuk menyisir data. Mereka terus memantau setiap pergerakan yang terekam pada layar. Pengawas untuk membersihkan area terkontaminasi nomor 19 yang letaknya tepat di samping replika peta pasir besar itu. Di dalam tenda, Chu Feng terlihat sangat cemas bertanya tentang kondisi terkini di area terkontaminasi nomor 19 ini. Mengapa progres pembersihannya 2 kali lipat lebih lambat daripada zona 18 padahal puluhan pengintai sudah bekerja seharian penuh. Perkembangan pembersihan di sana bahkan belum menyentuh 30%. Satu-satunya kabar baik yang bisa menghibur perasaannya hanyalah laporan tentang perkembanganmu. Tepat pada saat itulah, sang sekretaris yang memantaumu berteriak panik memanggil kaptennya untuk segera mendekat. Tubuh Chu Feng mendadak menegang, dia khawatir Yanqi sedang dalam bahaya karena berhadapan dengan elit iblis. Dia meminta koordinat lokasi untuk segera pergi ke sana. Tapi sang sekretaris justru menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh keheranan. Seolah-olah situasi saat ini jauh lebih gila daripada menghadapi monster tingkat tinggi. Chu Feng pun segera melangkah mendekatinya. Sambil menelan ludah, sekretaris itu memintanya melihat papan data. Kini Yanqi sudah berhasil menembus ke level 7. Chu Feng yang merasa agak kesal langsung menegurnya dengan nada jengkel. Jangan terlalu dibesar-besarkan, aku sempat penasaran apa yang terjadi. Ada apa memangnya dengan level 7? Sambil berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresi wajahnya langsung berubah seketika. Level 7. Bukankah terakhir kali mereka membahasnya level baru? Mencapai level 5, Chu Feng segera menunjuk ke arah petugas. Dia bahkan ingin bertanya apakah petugas itu melakukan kesalahan dalam laporannya. Padahal semua ini baru berjalan sekitar 2 jam saja. Bagaimana bisa dia naik 2 tingkat begitu cepat saat berlatih untuk persiapan ujian masuk universitasnya sendiri? Sungguh-sungguh tidak masuk akal. Naik 2 level dalam sehari saja sudah dianggap sangat luar biasa. Namun petugas itu langsung menegaskan kembali laporannya dengan serius. Petugas itu berkata dengan yakin bahwa data ini benar. Saat pertama kali bergabung dengan kamp pengintai, dia masih berada di level 4. Setelah 1 jam pertama membersihkan area, dia naik ke level 5. Dan sekarang setelah lewat sekitar 2 jam lebih sedikit, dia kembali naik. Dia berhasil naik 2 level lagi dan kini sudah menyentuh level 7. Mendengar hal itu, Chu Feng langsung menarik napas dalam-dalam karena terkejut.
Jika alat pengukur ini tidak pernah salah, dia pasti sudah mengira datanya rusak. Bagaimana bisa hanya dalam waktu 3 jam saja? Dia bisa naik 3 level secepat itu. Kalian bayangkan betapa gilanya kecepatan ini. Chu Feng pun mendadak terkejut lagi. Bukankah dia sempat bertemu monster elit iblis? Petugas itu hanya bisa tersenyum pahit melihat kecepatan naik level yang luar biasa ini. Dia tidak hanya bertemu dengan mereka, tapi kemungkinan besar sudah membantai lebih dari satu monster elit. Wajah pemimpin Chu Feng langsung menegang. Sekretarisnya kemudian mulai menjelaskan alasannya secara logis. Jika tidak membunuh elit iblis, dia harus menghabisi 58 monster biasa. Hanya untuk bisa naik 2 level sekaligus. Namun dengan stamina makhluk panggilannya, rasanya mustahil membunuh monster sebanyak itu dengan cepat. Terlebih lagi, jika melihat kepadatan iblis di sana, saya curiga dia sebenarnya sudah menghabisi lebih banyak elit iblis tersebut. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan ini, sekretaris lain yang sedang bekerja di dekat, mereka tidak bisa menahan diri untuk melirik. Chu Feng benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya menghela napas panjang dan mulai bertanya-tanya, sebenarnya dia di level berapa sekarang? Padahal dia sudah memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan seperti ini. Dari mana asal jenius ini? Memikirkan hal itu, Chu Feng langsung dia segera menghubungi petugas pendaftaran identitas kamp pengintai. Cepat, cari tahu dari mana asal anak itu sekarang. Petugas pendaftaran kamp langsung memprosesnya. Apakah ini tentang siswa baru itu? Ya benar, siapa identitas aslinya? Dan siapa yang memberinya izin masuk? Semua sudah diperiksa. Chu Feng kini menaruh curiga, bos besar mana yang diam-diam melatih murid sehebat ini. Saat dia sedang sibuk menerka-nerka, pintu ruangan tiba-tiba terbuka lebar. Seorang perwira militer berusia sekitar 50 tahun masuk. Pria itu memancarkan aura yang sangat kuat. Tanpa perlu bersuara keras, kehadirannya langsung menuntut rasa hormat dari semua orang. Chu Feng merasa sangat terkejut melihat kedatangan komandan tersebut. Apa yang membawa Anda ke sini, komandan? Dia adalah pemimpin resimen kedua. Namanya Cheng Zhenping. Meskipun dia bukan dari resimen pengintai mereka, posisinya di militer wilayah timur sangatlah tinggi dan berpengaruh. Walau berada di jalur kepemimpinan yang berbeda, dia tetaplah pengambil keputusan utama di pasukan timur. Chu Feng pun segera memberi hormat. Namun Cheng Zhenping langsung memberi isyarat dengan tangannya, ini masalah pribadi saja. Kedua pria itu kemudian mencari tempat sunyi untuk bicara. Setelah duduk dengan tenang, Cheng Zhenping mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Seorang mantan rekan seperjuangannya yang pensiun karena cedera menghubunginya. Rekan lamanya itu tidak pernah meminta bantuan apapun sebelumnya, tapi hari ini dia tiba-tiba memintanya untuk menjaga muridnya. Karena itulah dia langsung bergegas datang kemari. Mendengar penjelasan tersebut, Chu Feng merasa agak bimbang. Apakah anak itu ada di resimen pengintai? Cheng Zhenping mengangguk perlahan. Di dalam tim yang sedang membersihkan tanah tercemar hari ini, rekannya bilang muridnya baru di level 4. Anak muda zaman sekarang seringkali terlalu percaya diri dan ambisius. Mereka suka mengambil risiko berbahaya yang bisa memicu masalah besar. Aku khawatir dia akan mendapat kesulitan di sana. Tolong pastikan pemuda itu bisa pulang dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Mendengar level itu, wajah Chu Feng langsung menegang hebat. Rasanya tidak mungkin jika ini hanya sebuah kebetulan belaka. Tidak mungkin dia berada di level 4 secara kebetulan. Chu Feng pun bertanya dengan sangat hati-hati tentang nama murid tersebut. Namanya Yan Qi, seorang siswa tingkat akhir dari kelas biasa Akademi Militer. Cheng Zhenping selesai berbicara dan kembali menunjukkan kekhawatirannya. Dia sangat berharap tidak terjadi hal buruk pada anak itu di dalam sana. Namun mendengar nama itu, mata Chu Feng seketika membelalak. Kalian sadar tidak? Tatapan Chu Feng langsung membelalak kaget. Karena dia tahu persis, kalau anak itu memang benar-benar si jenius tadi. Melihat reaksi Chu Feng yang tidak biasa, wajah Cheng Zhenping langsung berubah drastis. Berarti memang ada masalah besar yang terjadi di dalam. Padahal dia segera datang, setelah menerima pesan dari Li Boyan. Apa dia terlambat? Chu Feng sendiri bingung harus mulai menjelaskan dari mana. Dia akhirnya mengajak Cheng Zhenping untuk ikut bersamanya ke ruang pemantauan. Saat mereka berjalan melewati area petugas pendaftaran identitas, Chu Feng langsung berkata bahwa mereka tidak perlu lagi menyelidiki asal-usul anak itu, karena dia sudah menemukan semua jawabannya sekarang. Mendengar ucapan itu, dahi Cheng Zhenping langsung berkerut heran. Mengapa harus menyelidiki asal-usulnya? Bukankah itu prosedur bagi prajurit gugur? Proses melacak keluarga biasanya hanya dilakukan jika ada tentara yang tewas di medan perang. Apakah anak itu benar-benar sudah mati? Zhenping yang tadinya bersikap tegas, kini menghela napas, bersalah karena menyadari kesalahannya. Jika dipikir kembali Chu Feng, langsung membawanya ke ruang pengawasan. Dia meminta petugas memeriksa data pemuda itu, invokator level 7. Mendengar penjelasan itu, Cheng Zhenping langsung mematung seketika. Sambil melambaikan tangan ke Chu Feng, dia berbisik bahwa targetnya adalah level 4. Chu Feng terdiam sejenak. Akhirnya dia menjawab pelan, Kapten, dia memang orangnya, tapi 3 jam lalu dia masih level 4. Cheng Zhenping benar-benar terperangah. Naik 3 level dalam 3 jam sendirian di tanah tercemar, dia ini memang jenius gila. Tapi bagaimana mungkin anak level 4 bisa bertahan hidup, bahkan membantai iblis jahat di zona berbahaya seperti itu? Mungkinkah dia berkelompok?
Petugas buru-buru menyangkal dan menjelaskan bahwa pemuda itu bertarung sendirian hampir sepanjang waktu. Dia baru saja membentuk tim dengan satu orang lain di akhir. Mendengar hal itu, Chu Feng langsung terlihat sangat bersemangat. Ternyata dia memang jenius di atas jenius, Kapten. Tolong ceritakan lebih banyak tentang sosok hebat di balik anak ini. Siapa sebenarnya rekan seperjuangan legendaris yang mendidiknya? Chang Zhengping sendiri mendadak bingung memikirkan nama sahabat lamanya itu. Lu Boyan, temannya yang pensiun karena cedera lalu menjadi guru SMA biasa. Posisinya di sekolah bahkan tidak pernah naik. Bagaimana bisa pria sesederhana itu mendidik monster sehebat ini secara diam-diam? Tiba-tiba Chu Feng teringat sesuatu yang sangat penting. Dia langsung menunjukkan peta digital kepada Chang Zhengping. Lihat Kapten, kecepatan berburu pemuda Solo ini benar-benar tidak masuk akal. Jalur pembersihan areanya jauh meninggalkan peserta lain. Dia bahkan sudah menembus bagian terdalam dari zona berbahaya nomor 19. Kemampuan membaca medan setara pengintai elit. Sebagai komandan militer wilayah timur, Chang Zhengping paham betul arti kecepatan gila ini. Chang Zhengping tentu paham betul betapa mengerikannya kecepatan berburu yang sangat luar biasa gila itu. Sumpah, adegan ini seru banget. Komandan langsung bertepuk tangan kegirangan karena paham maksud rahasia di balik semua ini. Ternyata Lao Hu sengaja mengirimkan aset berharga ini untuk memperkuat pasukan timur miliknya. Chang Zhengping langsung berjalan bolak-balik kegirangan. Bagaimana bisa Lao Hu tahu kalau resimennya sedang krisis prajurit berbakat? Sahabatnya itu memang sangat perhatian padanya. Chu Feng yang melihat gelagat mencurigakan itu langsung berbisik pelan. Komandan, anak ini adalah temuan dari batalion pengintai kami sendiri. Detik itu juga wajah Chang Zhengping berubah sangat serius. Apa katamu? Jangan bahas dari batalion master dulu sekarang. Persetan dengan urusan pembagian divisi atau batalion itu. Hal yang paling krusial adalah mengamankan pemuda berbakat ini secepat mungkin. Kita tidak boleh membiarkan bibit unggul ini sampai lolos dari cengkeraman pasukan timur. Sementara itu di tempat lain, YZ tersenyum puas menatap bilah pengalamannya yang menyentuh angka 7080/4300. Jumlah itu jauh melampaui batas naik level berikutnya. Di saat bersamaan, si tupai sibuk mengumpulkan rampasan perang di tanah. Siapa sangka ada buku keterampilan langka bernama Tulang Baja yang merupakan skill khusus untuk kelas prawirit tangguh. Kitab ini baru bisa dipakai saat level 15 untuk meningkatkan pertahanan fisik secara drastis. Panda peliharaannya tentu bisa mempelajari jurus tersebut nanti. Walau tingkatannya saat ini masih sangat jauh dari syarat minimal. Tapi YZ sangat yakin saat mencapai level itu nanti, dia tidak akan pernah kekurangan buku langka lainnya. Tanpa ragu, si panda membuka mulut lebarnya, lalu menelan buku itu bulat-bulat demi mengaktifkan efek penguatan fisik instan. Alhasil, konstitusinya bertambah 4 poin dan ketahanan senjatanya naik 15%. Kini saatnya mengekstrak atribut level 7. Nah, kalian harus lihat ini. Detik berikutnya cahaya emas legendaris tiba-tiba meledak terang di depan matanya. Atribut emas legendaris bernama makhluk hampa pun didapatkan. Kekuatan mistis ini memberikan adaptasi mutlak yang tak terbatas. Penggunanya bahkan mampu menembus dimensi ruang hampa dengan sangat mudah. Informasi mengenai kekuatan legendaris ini sangatlah langka. Kebanyakan buku panduan hanya menceritakan dunia luar misterius yang kekuatannya setara dengan jurang maut abadi yang mengerikan. Namun hingga detik ini, belum ada satupun manusia yang pernah melihat wujud asli penghuni dimensi hampa itu. Hal ini membuat YZ sempat bimbang setengah mati dalam menentukan peliharaan mana yang paling cocok menerima berkah kekuatan ini. Si panda sudah mantap sebagai petarung garis depan, sedangkan si tupai bisa menjadi pembunuh bayangan atau pendukung medis. Mereka berdua sudah memiliki peran yang sangat seimbang, jadi rasanya terlalu berisiko jika mengambil langkah spekulatif sekarang. Pandangannya pun beralih pada slot kosong, terakhir yang masih tersedia di dalam ruang pemanggilan makhluk miliknya itu. Dia masih bisa menambah satu peliharaan legendaris lagi. Tapi di mana dia bisa menemukan makhluk hebat yang benar-benar sepadan dengannya? Setelah menimbang cukup lama, perhatiannya tertuju pada gudang harta militer yang menyimpan banyak sekali benda pusaka berharga. Dengan menukarkan 1000 poin kontribusi tempur, dia bisa memilih monster tangguh dari dalam tempat penyimpanan rahasia tersebut. Gudang militer pastinya menyimpan banyak monster langka berkualitas tinggi untuk memperkuat pasukannya. Jika mengumpulkan cukup poin, dia bisa langsung mengklaim peliharaan ketiga yang tangguh tanpa perlu repot mencarinya. Makhluk kehampaan. Kamu pun mulai memikirkan cara untuk bisa mendapatkan medali militer. Di tempat lain, di halaman sebelah, Ruan Xiaoyu rupanya sudah menghabisi setengah dari para iblis. Gerakan ini cukup cepat, tapi dia ingin bergerak jauh lebih cepat lagi. Entah bagaimana situasi di sana sekarang. Lebih baik bergegas agar dia tidak sampai terjebak dalam masalah besar nanti. Kelemahan terbesar seorang assassin memanglah kurangnya jurus serangan area berskala besar saat harus menghadapi kepungan mayat hidup serta gempuran dari para iblis elit. Dia hanya bisa menghabisi mereka satu persatu sebisa mungkin. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat seekor tupai. Tupai bayangan itu mengendus tanah dengan cepat di dekatnya, seolah mencium aroma tertentu. Ruan Xiaoyu yang melihat kejadian ini tidak bisa menahan dirinya untuk mengerutkan dahi. Jangan-jangan Yangqi sudah tidak sanggup bertahan lagi dan mengirim seekor tupai untuk meminta bantuan.
Dia hanya bisa mendesah pelan di dalam hatinya. Namun di luar dugaan, tupai kecil itu sama sekali tidak memedulikannya dan malah berlari lurus menuju bagian terdalam kuil. Dia tidak pernah menyangka bahwa tupai bayangan yang dia anggap sebagai peliharaan terkuatmu itu sebenarnya hanya dikirim olehmu untuk pergi berburu harta karun saja. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang mencurigakan di luar pintu gerbang halaman. Ruan Xiaoyu langsung mendorong mundur. Sosok iblis di hadapannya sambil terus waspada terhadap pergerakan di luar. Sementara iblis lain bersiap mengepungnya kembali. Coba lihat ini. Detik berikutnya saat sesosok bayangan melangkah masuk melewati gerbang kuil. Gadis itu spontan berteriak kaget. Lori Jin, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ini baru lewat 2 menit. Bukankah seharusnya kamu mengurus iblis di sebelah kanan? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan sebuah dugaan liar mulai melintas di benak Ruan Xiaoyu. Dia melompat ke udara dan hanya dengan beberapa langkah saja, dia sudah mendarat di sampingmu. Menjawab rasa penasarannya kamu, menjawab dengan senyuman santai. Aku sudah selesai menghabisi sisa semua, makanya aku ke sini. Mendengar dugaan gilanya, terbukti benar Ruan Xiaoyu langsung terbelalak kaget. Ini benar-benar tidak masuk akal. Detik berikutnya, dia melihat Kung Fu Panda di dekatmu. Menilai dari auranya saja, kekuatannya jelas tidak berada di bawah tingkatan epik. Dia sama sekali tidak menduga kalau kamu masih memiliki makhluk panggilan tingkat epik lainnya selain si tupai bayangan itu. Padahal, level masih di bawah tingkat 10, tapi sudah mempunyai 2 monster panggilan epik. Bahkan bagi Ruan Xiaoyu yang berpengalaman, kombinasi ini adalah salah satu yang terbaik di kalangan pemanggil. Ruan Xiaoyu menatapmu lekat-lekat layaknya kucing hitam kecil yang sedang mengintai mangsanya. Namun karena di depan mereka masih ada belasan iblis, Ruan Xiaoyu pun mengurungkan niat untuk menyelidikimu lebih jauh. Setelah kamu bergabung, kalian berdua dengan cepat langsung menyapu bersih kawanan iblis di halaman. Kurang dari 1 menit, semua musuh di sana telah tumbang. Berkat tenaganya yang luar biasa, si panda berhasil menumbangkan 3 iblis darah level 15 terlebih dahulu. 1105 poin pengalaman pun terkumpul, hampir memenuhi setengah bar milikmu. Kalian berdua kemudian menjarah medan pertempuran, mengumpulkan semua rampasan, termasuk 2 perlengkapan level 15 dan 1 buku keterampilan serta beberapa bahan langka. Ruan Xiaoyu tidak mengambil satupun, dan kamu juga tidak sungkan dengannya, gadis kaya. Dengan perlengkapan luar biasa seperti dia memang wajar jika tidak tertarik pada barang-barang ini. Kamu pun menyimpan semuanya, tapi menyadari kalau tumpukan persediaan yang hilang, ternyata tidak ada di kedua halaman kuil ini. Ruan Xiaoyu memandang ke arah dalam kuil. Nah, disinilah situasi mendadak terjadi. Secara tidak terduga 2 klon tikus milikmu terbunuh seketika. Walaupun mereka hanyalah klon tikus biasa, namun status atribut mereka berada di angka 80. Ditambah kemampuan untuk menyamar dengan sempurna. Siapapun yang bisa menghabisi klon tersebut pastilah bukan golongan iblis elit biasa. Ruan Xiaoyu langsung memperingatkanmu bahwa jika iblis elit saja hanya menjaga halaman luar, musuh di bagian dalam jelas tidak boleh diremehkan. Aku akan masuk ke dalam dulu untuk memeriksa situasinya. Kamu pun mengangguk perlahan tanda setuju dengannya. Di tanah yang telah terkontaminasi ini, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Melakukan pengintaian terlebih dahulu tentu bukanlah ide buruk. Ruan Xiaoyu kemudian mengeluarkan alat pengintai dan melemparkannya jauh ke arah terdalam kuil. Ini merupakan salah satu keahlian eksklusif milik Assassin Roh Kegelapan. Mirip seperti pesawat tanpa awak, alat ini menampilkan rekaman pemantauan secara langsung di panel antarmuka pribadi miliknya. Roh pengintai tersebut terbang melintasi halaman kuil, dan setelah melewati anak tangga yang cukup panjang, ia akhirnya sampai ke bagian tengah kuil. Di sana, kalian bisa melihat tumpukan perbekalan yang sempat hilang. Peti penyimpanan barang-barang tersebut kini sudah hancur lebur, menyisakan tumpukan material yang menggunung seperti bukit kecil. Sesaat kemudian, sesosok penunggang kuda hitam yang sangat besar mulai menampakkan dirinya. Di hadapan kalian berdua, kamu pun langsung mengerutkan dahi. Kesatria hitam bertubuh kekar itu mengenakan zirah perang yang telah usang dan rusak. Dia menggenggam erat tombak panjang dengan helm baja yang menutupi wajahnya. Sepasang mata merah menyala serta tunggangan raksasa dinaiki oleh sang penunggang. Ini sangat aneh. Penampilannya mirip seperti salamander yang memancarkan aura magis abu-abu. Sepertinya ini adalah bos dari sarang tersebut. Kamu pun langsung memulai proses penyelidikan. Kesatria terkutuk level 30 tipe elit khusus kekuatan 280 konstitusi cuan 6. Efek jiwa terkutuk setelah menyerang musuh akan menghasilkan kutukan acak yang tidak bisa dihilangkan. Keahliannya adalah serbuan kegelapan menyapu ribuan prajurit dengan tusukan tombak yang sangat mematikan. Monster elit khusus ini setengah tingkat lebih kuat dari monster elit iblis biasa setelah mereka semua berubah. Akibat terkorupsi oleh jurang maut, sebagai petarung planet biru yang tewas di tanah tercemar ini. Semasa hidupnya dia adalah kesatria profesional dari wilayah timur Tiongkok dan Ruan Xiao pun menduga. Kesatria ini mungkin pembawa kargo yang bertugas mengawal pasokan barang di wilayah timur semasa hidupnya. Bahkan setelah tewas dan kehilangan akal sehatnya, dia tetap menjaga pasokan itu dengan sangat setia seandainya saja dia tidak terkorupsi oleh jurang maut. Dia pasti sudah menjadi ksatria tingkat tinggi.
lalu kamu menunjuk tunggangannya. Tunggangan itu juga monster Elite Iblis level 25, tipe monster korupsi dengan kekuatan 180, konstitusi 150 kelincahan 200 keahliannya, adalah kibasan ekor serangan hantaman dan serbuan cepat. Bahkan tunggangan ksatria ini adalah Elite level 25, membuat kekuatan gabungan mereka jelas jauh lebih dahsyat. Saat kalian sedang memperhatikan dengan penuh semangat tiba-tiba saja, sang ksatria terkutuk itu menyadari sesuatu. Dia mendeteksi roh pengintai, lalu melemparkan tombaknya hingga proyeksi gambar terputus, membuat dahi Ruan Xiao sedikit berkerut. Gadis itu menatapmu, dan berkata bahwa monster Elite level 30 ini secara teori bisa kita panggil bantuan. Menggunakan sinyal darurat, namun jika kita memanggil bantuan, maka semua hadiah dan reputasi tidak akan menjadi milik kita. Semat bertarungmu justru membara dengan binar emas di matamu, yang menunjukkan bahwa kamu sangat siap bertarung sekarang. Keren banget kan? Kamu berkata sudah menemukan kelemahannya yang membuat Ruan Xiao langsung terperangah heran. Dia heran bagaimana bisa kamu langsung menemukan kelemahannya dalam sekali, lihat sementara kamu hanya berdehem pelan. Berusaha tetap tenang sambil berkata bahwa kamu adalah penyelidik Departemen Investigasi yang hanya memiliki sedikit lebih banyak pengalaman dibanding orang biasa mendengar penjelasan tentang Departemen Investigasi. Itu akhirnya membuat Ruan Xiao percaya bisa saja. Lalu dia bertanya dengan penuh rasa penasaran apa sebenarnya kelemahan ksatria terkutuk itu dan di saat bersamaan. Kamu menggunakan mata persepsi untuk menganalisis seluruh detail pertempuran hingga berhasil menemukan titik kelemahan fatal mereka. Kamu menjelaskan singkat bahwa kelemahannya terletak pada tunggangannya karena monster terkorupsi itu adalah wujud jelmaan dari tunggangan asli sang ksatria terkutuk, namun setelah menjadi binatang magis ingatan masa lalunya telah hilang sepenuhnya. Dengan kata lain kerja sama antara tunggangan dan ksatria ini tidak lagi seharmonis seperti saat mereka hidup. Mulut mungil Ruan Xiao pun sedikit terbuka lebar, menunjukkan ekspresi menggemaskan, karena begitu serius menyimak penjelasanmu. Persis seperti seorang murid teladan di kelas kamu, kemudian meletakkan boneka tupai di atas kepala boneka panda. Sebagai alat peraga demonstrasi ksatria terkutuk dan monsternya, lalu menjelaskan taktik penyerangan dari arah kiri dan kanan. Kita akan membagi fokus serangan pada ksatria dan tunggangannya, sehingga sang ksatria akan membalas serangan dari sisimu. Sementara monster terkorupsi itu secara insting akan langsung menyerangku duluan, karena ini adalah reaksi alamiah dari iblis. Yang sudah kehilangan akal sehatnya, kamu pun memisahkan boneka tupai dan panda itu ke arah kiri dan kanan. Ruan Xiao langsung paham dengan penjelasanmu yang sang masuk akal, ini hingga matanya yang indah tampak berbinar. Jika mereka berdua berhasil dipisahkan, maka kekuatan tempur sang ksatria dan tunggangannya pasti akan langsung menurun drastis. Kamu mengangguk setuju, lalu memintanya menghadapi sang ksatria sementara kamu sendiri yang akan mengurus monster raksasa itu. Gadis itu menjawab dengan penuh semangat, meskipun sebenarnya dia juga menatapmu dengan sedikit rasa curiga dan ragu. Dia heran bagaimana bisa kamu mengalahkan monster elite level 25 sendirian tanpa bantuan siapa. Namun kamu memintanya tenang, karena semua monster terkorupsi hanya mengandalkan kekuatan fisik dalam pertarungan jarak dekat saja. Dan serangan fisik seperti itu sama sekali bukan tandingan bagi si panda. Setelah rencana matang, kalian pun bersiap. Kamu dan Ruan Xiao segera menaiki tangga kuil bersama, hingga akhirnya tiba tepat di area pusat pertempuran. Di kuil ini hanya ada ksatria terkutuk bersama tunggangannya, bahkan iblis lain pun tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Tatapan dingin ksatria terkutuk itu langsung mengunci posisi kalian seolah bersiap membantai siapa saja yang berani mendekat. Suaranya terdengar sangat berat, penuh tekad, membunuh yang kuat sambil mengarahkan tombak rusaknya tepat ke arah kalian. Kamu berbisik cepat agar dia bergerak ke kiri sedangkan kamu ke kanan. Ruan Xiao pun mengangguk paham. Ksatria terkutuk itu berteriak kencang, langsung menerjang Ruan Xiao yang terkuat. Monster korosif itu pun ikut melesat. Tanah di sekitar kuil mulai bergetar hebat. Lantai ubinnya hancur berkeping-keping. Kamu pun langsung memberi aba-aba darurat. Persempit jangkauan serangan, hantam tunggangannya saja, jangan sentuh si ksatria. Panda langsung bersiap menerima perintah. Ingat, jurus jarum ganda harus segera dilepaskan sekarang. Kunci utama dari taktik cerdik ini adalah fokus penuh. Jangan serang monster dan ksatria sekaligus. Jika tidak, kamu pasti akan memancing amarah si monster dan mengacaukan rencana. Bahkan jika rekan tim membantu, mereka tidak akan bisa menahan amukannya. Tiba-tiba boom, serangan jarum ganda dilepaskan. Jangkauannya menyusut, lalu menebas tepat di ekor monster korosif itu. Seperti dugaanmu, monster tersebut langsung melolong kesakitan. Monster itu hendak berbalik menyerang. Saat itulah Ruan Xiao melemparkan 3 pisau terbang tepat mengarah ke si ksatria. Langkah ini sama sekali tidak memicu kemarahan si monster. Kini ksatria terkutuk itu hanya fokus memburu Ruan Xiao. Ksatria dan monster raksasa ini sebenarnya adalah iblis bangkit dari kematian. Pikiran sehat mereka sudah lama lenyap. Mereka bergerak murni menggunakan insting liar. Perbedaan target inilah yang memicu konflik tak terhindarkan di antara mereka. Ksatria terkutuk itu melompat turun dengan murka. Dia mengejar Ruan Xiao sendirian, sementara si monster raksasa berputar arah. Monster itu kini menerjangmu dengan sangat brutal. Ruan Xiao yang melihat kejadian itu langsung menunjukkan senyum yang lebar.
Siasat jeniusmu ternyata bekerja dengan sangat sempurna. Tanpa tunggangannya, kesatria terkutuk itu kini kehilangan mobilitasnya yang lincah. Gerakannya lambat sekali. Tapi berkat kelincahan luar biasa sang pembunuh bayangan, dia dengan mudah mempermainkannya. Ruan Xiao bisa dengan mudah menghabisinya sendirian. Saat dia menyerang dengan anggun, matanya refleks melirik ke arahmu. Lihat saja reaksi kagetnya. Pupil matanya melebar seketika saat melihat monster raksasa itu mengaum kencang. Namun, si panda sama sekali tidak menghindar ataupun lari. Kedua tangannya justru bergerak santai membentuk sebuah lingkaran besar. Aliran energi Tai Chi yang tak kasat mata mulai tercipta, membuat serangan cakar tajam si monster meleset begitu saja. Detik berikutnya, monster itu langsung kehilangan keseimbangan. Si panda berputar cepat dan membalikkan serangan dengan sangat mulus. Memanfaatkan tenaga lawan, tangan kirinya bergerak secepat kilat. Pukulan telak itu mendarat keras di dada si monster. Gabungan energi dahsyat ini membuat tubuh si monster terpental jauh, lalu terhempas sangat keras ke atas tanah. Musuh langsung tewas seketika. Hanya dalam 1 detik saja, Ruan Xiao menyadari betapa dia telah meremehkan kemampuanmu. Dia mengira kamu hanya bisa mengalahkan iblis elit level 15. Padahal musuh di depan mata adalah monster level 25. Pertarungan ini seharusnya menjadi perang saraf yang sangat melelahkan. Dia benar-benar tidak menyangka semuanya berakhir secepat ini. Kalian harus tahu, gadis tangguh ini bukan sembarang petarung biasa. Dia masuk dalam jajaran 100 kontestan terbaik nasional. Dia langsung menyadari rahasia di balik seranganmu. Ini bukanlah kekuatan murni si panda, melainkan sebuah trik khusus. Kemampuan langka yang tentu saja memiliki batasan waktu jeda sangat lama. Jurus rahasia ini hanya bisa diaktifkan sekali saja. Sangat cocok untuk situasi darurat. Tapi bisa menghabisi lawan berlevel tinggi secepat ini, jelas bukan kemampuan biasa. Ini pasti jurus tingkat epik, atau bahkan legendaris. Ruan Xiao sendiri berasal dari keluarga konglomerat yang sangat terpandang. Uang bukanlah masalah baginya, namun dia hanya memiliki 1 jurus tingkat tinggi di atas level epik saja. Hanya 1, sedangkan kamu dia sudah melihat mengeluarkan setidaknya 3 jurus dewa. Gadis itu kini sangat penasaran padamu. Dia rasanya ingin menelanjangi semua rahasiamu sekarang juga. Namun, kesatria terkutuk itu masih berdiri tegak di depan sana. Pertempuran sengit ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Di sisi lain, kamu akhirnya bisa bernapas lega melihat si monster tumbang. Tanpa tunggangannya, bahaya dari kesatria itu tidak lagi terlalu mengkhawatirkan. Sekitar 5 menit berlalu, serangan balasan pun dimulai. Ruan Xiao diam-diam memasang 10 bola energi kegelapan. Dia bergerak lincah menjauh, lalu tiba-tiba menjentikan jarinya dengan santai. Ledakan dahsyat bagaikan semburan magma panas langsung membubung tinggi ke langit, menelan tubuh zirah si kesatria tanpa sisa. Musuh akhirnya hancur lebur. Ruan Xiao melambaikan tangannya kepadamu, menyuruhmu segera mendekat untuk mengamankan mayat berharga tersebut. Kamu melangkah maju dan menyimpan jasad kaku kesatria terkutuk itu ke dalam inventori penyimpanan dimensimu yang sangat luas. Sambil memeriksa sisa barang jarahan yang tercecer, Ruan Xiao berkata bahwa jasad itu bernilai 300 poin militer, dan barang jarahan ini bernilai 500 poin. Aku berikan semuanya untukmu. Hal itu tentu saja membuatmu terkejut. Tanpa taktik hebatmu, dia pasti terpaksa menggunakan suar darurat. Lagi pula, hadiah kecil dari militer ini tidaklah seberapa baginya. Dia datang ke sini hanya demi menyelesaikan tugas penting dari akademi, yaitu mengirimkan barang berharga ini ke kota Dongwu. Hadiah dari akademi jauh lebih melimpah dibandingkan dengan kompensasi kecil yang diberikan oleh pihak militer setempat. Sihir. Mendengar hal itu kamu pun mulai paham banyak hal. Pantas saja, status dia begitu tinggi dan mereka datang ke tanah tercemar ini. Ternyata, incaran utama mereka memang kargo tersebut. Tidak mengherankan sih, kamu cuma sekadar kecipratan ratusan poin pencapaian militer. Lagi pula kalau tanpa bantuan Ruan Xiaowei, kamu mustahil bisa mengalahkan ksatria terkutuk itu. Ruan Xiaowei seolah bisa membaca isi pikiranmu. Dia berkata sambil tertawa manis. Kalau kamu merasa sungkan, coba panggil aku kakak saja. Sudut bibirmu langsung berkedut kesal. Kamu pun segera mengalihkan pembicaraan. Sebagian besar sumber daya ini merupakan bahan pink untuk mengembangkan dungeon. Ruan Xiaowei terkejut dan bertanya apakah kamu mengetahuinya. Tentu saja kamu tidak tahu. Semua info ini didapat dari analisis mata tembus pandangmu. Barang-barang ini nyaris tidak berguna bagi individu biasa, namun di tangan para ahli di laboratorium manfaatnya sangat luar biasa. Pantas saja sampai Universitas Seni Bela Diri wilayah timur Tiongkok merilis misi khusus untuk mengambilnya. Setelah melihat sekeliling, fokus pandanganmu mendadak tertuju pada satu benda. Itu serpihan ruang kultivasi yang biasanya dipakai sebagai wadah penampung monster buas. Sekarang wadah itu hancur berkeping-keping. Melihat pecahan di tanganmu, ekspresi Ruan Xiaowei langsung berubah menjadi sangat serius. Makhluk itu berhasil kabur, gumamnya. Kamu pun penasaran dan bertanya, makhluk apa sebenarnya yang bersembunyi di sini? Itu monster buas yang bisa dijadikan hewan panggilan. Ada 2 cara untuk mengikat kontrak dengannya. Pertama, menggunakan buku keahlian khusus, dan cara kedua adalah menjinakkan mereka secara langsung di alam liar menggunakan kemampuanmu sendiri. Tidak banyak monster yang bisa dipanggil seperti itu. Kamu sendiri tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Menyadari ketertarikanmu, Ruan Xiaowei langsung memperingatkanmu.
Monster ini terlalu ganas, bahkan di seantero wilayah timur tidak ada yang bisa menaklukkannya. Kamu pun merasa heran karena belum pernah mendengar ada hewan panggilan sesulit ini untuk diajak bekerja sama. Tapi sayangnya makhluk itu sudah kabur. Di tengah lamunanmu tiba-tiba, kamu merasakan hawa aneh, dan coba tebak, tatapanmu langsung sunci ke satu arah. Makhluk itu belum pergi dari tempat ini. Detik berikutnya sebuah notifikasi sistem mendadak muncul, klon tupai kirimanmu ternyata baru saja dihabisi. Dan monster mengerikan itu kini berada sangat dekat denganmu.